Bab 4011, kata tentang token Duan Lingtian 15 menit berlalu dengan sangat cepat. Di langit di atas arena, Ling Donglai, tetua dari Sekte Api Melolong yang akan menjadi tuan rumah pesta 7 rumah, berkata sambil tersenyum, sudah waktunya. Sekarang, bolehkah saya meminta perhatian para peserta? Saya akan membuang banyak, dan Anda bisa mengambilnya. Masukkan mereka dengan energi surgawi Anda, dan kata-kata akan terungkap. Mereka yang memiliki kata-kata yang sama akan menjadi lawan. Pemenang kemudian akan berada di grup pemula. Mohon perhatian, saya akan membuang banyak dalam 10 napas. Ada lebih dari 1000 peserta. Meskipun banyak orang yang hadir, mereka tersebar di tempat yang berbeda sehingga Duan Lingtian tidak menyadari ada lebih dari 1000 peserta. Namun, itu tidak mengejutkan karena ada hampir 30 pasukan dari Seven Mansions, termasuk 5 pasukan teratas di Eastern Ridge Mansion. Jika ada 40 peserta dari satu angkatan, sudah ada lebih dari 1000 peserta. 7 mansion adalah Eastern Ridge Mansion, Green Province Mansion, Profound Jade Mansion, Consonance Mansion, Underworld Mansion, Divine Morning Mansion, dan Feudal Lord Mansion. Ada 5 kekuatan teratas di Eastern Ridge Mansion dan Consonance Mansion, 4 kekuatan utama di Green Province Mansion, Profound Jade Mansion, dan Feudal Lord Mansion, dan ada 3 kekuatan teratas di Underworld Mansion dan Divine Morning Mansion. Ada 28 pasukan secara total. Untuk pesta 7 rumah kali ini, pasukan teratas di 7 rumah besar mengirim para tetua dan murid muda mereka ke sini. Ketika ada 2 atau 3 napas tersisa, pengingat Liu Fenggu bergema di telinga para murid muda dari sekte yang murni. Perhatian, Duan Lingtian secara alami mempersiapkan dirinya. Setelah 2 napas, Lin Donglai akhirnya bergerak. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan token yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara seperti kelopak bunga di depan mata semua orang. Kemudian, dia menggunakan energi surgawinya untuk menjaga agar token tidak jatuh ke tanah. Begitu token berada di udara, astaga, 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 garis-garis energi menyembur keluar dari para peserta saat mereka masing-masing mengambil token. Karena tokennya terlihat sama, tidak ada yang memperebutkannya. Bahkan jika token yang mereka lihat diambil oleh orang lain, mereka hanya akan mencari token lain. Semua orang agak sipil. Untuk alasan ini, hanya dalam selusin napas, mereka semua telah mendapatkan token mereka. Saya harus mengilhami energi surgawi saya ke dalamnya. Duan Lingtian dengan cepat mengilhami tokennya dengan energi surgawinya. Token itu berkedip sebentar. Ketika cahaya menghilang, sudut bibirnya berkedut ketika dia melihat kata yang terungkap. Seorang murid muda dari sekte yang murni, yang berdiri di sebelah Duan Lingtian, tampaknya memperhatikan reaksi Duan Lingtian sehingga dia dengan santai melirik token Duan Lingtian. Ketika dia melihat kata pada token Duan Lingtian, dia tidak bisa menahan tawa, menarik perhatian semua orang. Duan Lingtian bereaksi dengan cepat dan menyimpan tokennya, mengecewakan mereka yang mencoba melihat sekilas tokennya. Adapun mereka yang melihat kata pada token Duan Lingtian, mereka tidak bisa menahan tawa juga. Duan Lingtian, ada apa? Ayo, beritahu kami. Karena Duan Lingtian biasanya ramah, dia agak populer di kalangan murid-murid muda. Karena itu, mereka tidak terlalu terkendali dengannya. Saya pikir semua orang ingin tahu tentang token Anda, kata murid muda lainnya sambil tersenyum. Sudut bibir Duan Lingtian berkedut lagi ketika dia merasakan tatapan penasaran semua orang, tetapi dia hanya mengabaikannya. Meskipun demikian, tidak butuh waktu lama untuk berita tentang token Duan Lingtian menyebar dari mereka yang melihatnya sekilas. Mereka berkomunikasi melalui transmisi suara sehingga Duan Lingtian tidak tahu siapa yang pertama kali menyebarkan berita. Dengan itu, dia tidak akan bisa membalas dendam dari mereka. Namun, setelah mengenalnya, mereka juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk membalas dendam atas masalah sepele seperti itu. Mereka yang mengetahui tentang kata pada token Duan Lingtian tertawa. Kecuali beberapa yang langka, lebih dari 60 murid muda dari sekte yang murni tertawa. Pada saat ini, Ye Chen Feng dan Liu Fenggu akhirnya tertarik dengan keributan itu. Apa yang digambar Duan Lingtian? Apa yang lucu? Zhen Pingfan secara alami penasaran. Adapun Ye Chen Feng dan Liu Fenggu, yang mengetahui tentang apa yang terjadi dari para murid muda, mereka saling bertukar pandang dan senyum geli. Pada saat ini, Zhen Pingfan juga tertawa terbahak-bahak. Jelas, dia juga telah mengetahuinya. Dia berkata dengan air mata tawa di matanya, Duan Lingtian,
kamu benar-benar beruntung. Anda punya kata yang bagus. Sepertinya surga berpikir kamu cocok dengan kata itu. Duan Lingtian merasa lebih malu. Dia berkata tanpa daya, itu hanya kata jelek. Apakah itu benar-benar lucu, Penatua Zen? Lagi pula, bukan hanya aku yang mendapat kata jelek. Ternyata, kata pada token Duan Lingtian adalah jelek. Pada saat yang sama, Lin Donglai, yang berdiri di tengah, telah lama mendengar keributan itu. Dengan pendengarannya yang luar biasa, dia secara alami mendengar kata-kata yang diucapkan. Dia tidak bisa menahan tawa juga. Duan Lingtian, dia mendapat kata jelek. Tidak ada kecurangan dalam menggambar lot, dan tidak perlu melakukannya juga. Itu adalah ide Lin Donglai untuk menggunakan kata jelek. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa salah satu dari dua kata jelek akan jatuh ke tangan Duan Lingtian. Lin Donglai secara alami telah mendengar tentang Duan Lingtian. Faktanya, bahkan sebelum Duan Lingtian mengalahkan Wan Qi Hong dari klan Wan Qi, dia telah mendengar tentang Duan Lingtian. Lagi pula, tidak mudah bagi Lord of Gods yang belum sempurna untuk membunuh dua Lord of Gods perantara berturut-turut. Setidaknya, tidak ada seorang pun di Sekte Api Melolong yang mampu melakukan hal seperti itu. Kalau begitu, saya harus mengubah urutan pertempuran. Lin Donglai berpikir dalam hati sambil melirik token giok di tangannya. Kemudian, dia dengan cepat memindahkan pertempuran antara peserta yang memperoleh kata jelek dari suatu tempat di tengah ke atas. Kemudian, Lin Donglai melihat sekeliling sebelum dia berkata dengan keras, sekarang setelah Anda melihat kata-kata di token Anda, saya akan mengumumkan dimulainya babak pertama yang akan mengurutkan peserta ke dalam kelompok pemula. Semua orang tersentak ketika mereka mendengar pengumuman tiba-tiba. Kelompok murid muda dari sekte yang murni juga segera berhenti menggoda Duan Lingtian. Lin Donglai melanjutkan, selanjutnya, saya ingin mengajak dua peserta yang memperoleh kata jelek untuk maju. Pemenangnya akan masuk ke grup pemula. Jelek. Setelah mendengar ini, suara tawa terdengar di udara. Tidak ada yang mengharapkan kata seperti itu digunakan. Saya tidak percaya mereka menggunakan kata ini. Saya tidak tahu bahwa mereka yang berasal dari Profound Jade Mansion adalah orang iseng. Aku ingin tahu ide siapa itu. Keduanya yang mendapatkan kata ini benar-benar beruntung. Sayang sekali tidak ada hadiah untuk menggambar kata ini. Suasana khusyuk langsung terhalau oleh kata-kata Lin Donglai. Semua orang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya siapa dua peserta yang sangat beruntung menggambar kata seperti itu. Tak perlu dikatakan, orang-orang dari sekte yang murni mulai tertawa lagi. Zhen Pingfan berkata sambil tersenyum, menambahkan bahan bakar ke api, Duan Lingtian, Mansion giok yang mendalam pasti sengaja melakukannya. Lihat, bahkan pertempuranmu adalah yang pertama. Ketika Anda cukup kuat di masa depan, Anda harus kembali ke rumah giok mendalam dan membalas dendam dari Kaisar Dewa yang datang dengan ide ini. Saya akan mendukung Anda jika Anda memutuskan untuk melakukannya. Meskipun Duan Lingtian tampaknya tidak mengambil hati kata-kata Zhen Pingfan dari luar, dia setuju dengan Zhen Pingfan. Ini pasti disengaja. Bagaimana bisa kebetulan bagi mereka yang memiliki kata jelek untuk bertarung terlebih dahulu? Tentu saja, mereka mungkin tidak tahu aku mendapat kata itu, dan itu benar-benar hanya kebetulan. Duan Lingtian merasa sedikit tidak berdaya. Dia tahu tidak ada niat jahat dalam hal ini. Mungkin, mereka hanya ingin meringankan suasana. Dia hanya bisa menyalahkan keberuntungannya untuk mendapatkan kata seperti itu. Pada saat ini, keributan lain pecah. Lihat, dia di sini. Dia sama sekali tidak jelek. Bukan saja dia tidak jelek, tapi dia juga cukup cantik. Duan Lingtian, yang hendak melangkah maju, secara naluriah menatap orang lain yang menggambar kata jelek. Mirip dengan yang lain, Duan Lingtian melihat seorang wanita cantik dengan sosok yang cantik. Mungkin, itu karena temperamennya yang luar biasa sehingga tawanya berangsur-angsur mereda. Astaga, Duan Lingtian terbang keluar, muncul di depan mata semua orang. Pada saat yang sama, di pulau terapung kecil lembah 7 pembunuhan, Yu Changlian dan Hong Yun Xiao sedikit tercengang. Kemudian, mereka juga tertawa. Duan Lingtian mendapat kata jelek. Anak ini cukup beruntung. Memang, sebaliknya, Dao Wei, murid Yu Changlian, hanya menatap Duan Lingtian dengan serius. Bagaimana dia bisa ingin tertawa mengingat jarak antara dia dan Duan Lingtian? Ketika Duan Lingtian muncul, wanita itu berkata,
saya Xie Yingying dari Flowing Cloud Sect dari Divine Morning Mansion. Bab 4012, Pertempuran untuk memasuki grup pemula. Melihat Duan Lingtian yang tampan berdiri di seberang Xie Yingying yang cantik, semua orang sepertinya melupakan kata jelek. Ada beberapa yang melihat keduanya dengan ekspresi geli di wajah mereka. Keduanya benar-benar beruntung mendapatkan kata jelek. Sungguh ironis. Katakan, mana di antara mereka yang lebih kuat? Sulit untuk mengatakannya. Saya belum pernah mendengar tentang wanita ini, Xie Yingying. Berdasarkan itu, dia tampak seperti murid muda biasa dari Sekte Awan Mengalir dari Rumah Pagi Surgawi. Saya juga tidak bisa mengatakan dengan pasti. Pemuda itu belum mengumumkan namanya sehingga sulit untuk menilai. Lagi pula, kami telah mendengar nama-nama keajaiban luar biasa di Seven Mansions, tetapi kami belum pernah melihat sebagian besar dari mereka. Kemudian, di bawah tatapan penuh harap semua orang, Duan Lingtian mengangguk kepada wanita di depannya dan berkata, "Saya Duan Lingtian dari Sekte yang murni dari Eastern Ridge Mansion." Kata-kata Duan Lingtian dari Sekte yang murni dari Eastern Ridge Mansion seperti sambaran petir. Seluruh terdiam sesaat ketika Duan Lingtian memperkenalkan dirinya. Ekspresi wanita yang berdiri di depan Duan Lingtian segera berubah. Dia berpikir dengan getir, lawan pertamaku adalah dia. Mengapa saya sangat tidak beruntung? Meskipun dia tidak berpikir dia yang luar biasa di antara para peserta pesta 7 rumah kali ini, dia pikir dia akan bisa melakukannya cukup jauh. Seperti yang dikatakan tuannya, paling tidak, dia tidak akan kesulitan memasuki kelompok pemula. Namun, sekarang berbeda karena lawan pertamanya adalah Duan Lingtian, keajaiban muda dari Sekte yang murni yang dibicarakan semua orang baru-baru ini. Sementara itu, kerumunan kembali sadar satu demi satu juga. Mereka melihat sosok berpakaian ungu di kejauhan yang namanya sudah lama mereka dengar. Dia Duan Lingtian dari Sekte yang murni. Apakah kamu tidak mendengarnya sebelumnya? Jangan bilang menurutmu ada dua Duan Lingtian di Sekte yang murni. Aku tidak menyangka dia terpilih menjadi yang pertama bertarung. Aku mendengar tentang dia sejak lama. Dia mengalahkan Wan Qihong, yang dulunya adalah yang terkuat di antara generasi muda di Eastern Ridge Mansion. Pada saat itu, banyak orang berspekulasi bahwa Wan Qihong memiliki peluang tinggi untuk menempati peringkat 3 besar selama pesta 7 rumah. Namun, orang seperti itu akhirnya dikalahkan oleh Duan Lingtian. Dengan kekuatan Wan Qihong, tidak diragukan lagi dia akan menempati peringkat 10 besar. Di antara mereka yang berasal dari Eastern Ridge Mansion, Duan Lingtian dan Wan Qihong pasti akan berada di peringkat 10 besar. Pada saat yang sama, di pulau terapung kecil dari Sekte Awan Mengalir dari Rumah Pagi Surgawi, seorang wanita tua mengenakan jubah cian gelap memegang tongkat mengerutkan kening. Kenapa gadis ini sangat sial? Dia harus melawan keajaiban paling luar biasa di Sekte yang murni segera setelah pesta 7 rumah dimulai. Seorang lelaki tua yang berdiri di sampingnya berkata sambil tersenyum, "Jika kamu khawatir, kamu harus memberitahunya untuk mengakui kekalahan." Wanita tua itu mencibir. Kenapa dia harus mengakui kekalahan? Dengan penatua Lindong Lai, dapatkah Duan Lingtian menyakiti muridku? Tidak apa-apa, murid saya akan dapat mengujinya untuk melihat apakah dia sekuat rumor yang dikatakan. Wanita tua itu adalah penguasa Xie Yingying, lawan Duan Lingtian. Dia adalah kaisar dewa yang belum sempurna dan seorang penatua dari Sekte Awan Mengalir di Divine Morning Mansion. Xie Yingying adalah murid terakhirnya. Meskipun Xie Yingying masih muda dan memiliki kekuatan rata-rata, dia sangat menyayangi Xie Yingying. Pada saat ini, Lindong Lai memandang pria dan wanita yang berdiri di seberang satu sama lain dan berkata dengan tenang, "Baiklah, Anda bisa mulai." Begitu suara Lindong Lai jatuh, Xie Yingying bergerak. Hanya dalam beberapa saat, angin bertiup di sekelilingnya. Seperti embusan angin, dia terbang menuju Duan Lingtian. Jelas bahwa dia telah memahami hukum angin. Karena lawannya adalah Duan Lingtian, dia tidak berani menahan diri dan segera mengeluarkan pedang sucinya yang menonjol. Dia mengacungkan pedangnya, dan sinar pedang yang menakutkan menyilaukan saat bintang-bintang menyapu Duan Lingtian. Murid dari Sekte Awan Mengalir ini tidak buruk. Dengan kekuatan ini, dia seharusnya menjadi salah satu dewa-dewa yang lebih kuat di bawah usia 10.000 tahun di Sekte Awan Mengalir. Banyak pejabat tinggi dari pasukan lain sedikit mengangguk ketika mereka melihat Xie Yingying, menyatakan persetujuan mereka. Tuan Xie Yingying tersenyum. Dia secara alami senang bahwa murid favoritnya dipuji oleh begitu banyak orang.
Namun, pada saat berikutnya, senyumnya menghilang. "Maafkan saya," kata Duan Lingtian tanpa nada. Kemudian, badai spasial segera mengamuk di sekujur tubuhnya. Kemudian, badai spasial menyapu ke arah Xie Yingying hanya dalam sekejap mata. Tidak hanya menghancurkan serangan Xie Yingying, tetapi juga membuatnya terbang. Saat Xie Yingying terbang mundur, dia memuntahkan seteguk darah. Untungnya, dia dengan cepat berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Wajah cantiknya merah, dan darah bisa terlihat di sudut bibirnya. Untungnya, dia tidak terluka parah. Dia tahu Duan Lingtian telah banyak menahan diri. Kalau tidak, dia akan terluka parah. Dengan kekuatannya, dia bisa membunuhnya hanya dengan satu serangan jika bukan karena Kaisar Dewa Perantara yang mengawasi di dekatnya yang akan menghentikannya untuk membunuhnya. Pada akhirnya, dia berkata, "Kakak senior Duan, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan." Duan Lingtian mengangguk pada Xie Yingying sebelum dia berbalik dan pergi. Dari awal hingga akhir, dia sangat tenang. Pada saat ini, Xie Yingying, yang agak populer di kalangan pemuda di Sekte Awan Terbang, merasa harga dirinya telah mendapat pukulan berat ketika Duan Lingtian bahkan tidak meliriknya. Dia berpikir, dia pasti sangat fokus pada kultivasinya. Dia adalah pengingat yang baik bahwa saya tidak boleh terjerat dengan cinta dan hubungan. Saya hanya harus fokus pada kultivasi saya. Bahkan Master masih lajang sampai hari ini. Saya pasti akan memiliki kesempatan untuk menerobos dan menjadi Kaisar Dewa jika saya tetap melajang. Duan Lingtian tidak tahu bahwa ketidakpeduliannya terhadap Xie Yingying hari ini menciptakan seorang wanita yang bertekad untuk tetap melajang selamanya di Flowing Cloud Sect. Menurut aturan babak pertama untuk kelompok pemula, Xie Yingying harus mengembalikan token ke Lin Donglai setelah Duan Lingtian pergi. Aturan menentukan bahwa yang kalah harus mengembalikan token mereka. Setelah Xie Yingying mengembalikan token ke Lin Donglai, dia menyerahkan token giok padanya. "Ambil token giok ini. Dengan ini, Anda akan dapat menantang orang lain di grup pemula. Bawa token giok ini ke arena bersamamu saat itu. Sebelum pertarungan dimulai, ilhami token giok dengan energi surgawi Anda untuk mengubahnya menjadi debu. Ingatlah bahwa Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk mengeluarkan tantangan. Anda memiliki waktu hingga akhir ronde pertama untuk memilih siapa yang ingin Anda tantang dari grup pemula." Lin Donglai sepertinya berbicara dengan Xie Yingying sendirian, tapi suaranya cukup keras untuk mencapai telinga semua orang. Segera setelah itu, Xie Yingying juga meninggalkan arena. Pada saat ini, Xie Yingying dan kata, "Jelek," bukanlah fokus perhatian semua orang. Semua orang sekarang melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian, keajaiban dari sekte yang murni, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia tidak menggunakan artefak sucinya yang menonjol, dan dia bahkan tidak bergerak. Dia mengalahkan Xie Yingying, yang tidak menahan diri, dengan energi surgawi dan hukum ruangnya saja. Lord of Gods Perantara biasa tidak mampu melakukan ini. Betul sekali, meskipun Xie Yingying hanyalah Lord of Gods yang belum sempurna, berdasarkan pertempuran sebelumnya, kekuatannya hampir sebanding dengan Lord of Gods Perantara yang lebih lemah. Mengapa semua orang begitu terkejut? Apakah kalian semua lupa bahwa Duan Lingtian pernah mengalahkan Wan Qihong dari klan Wan Qi di Lembah 7 Pembunuhan di Eastern Ridge Mansion? Pada saat itu, Wan Qihong telah menjadi Lord of Gods tingkat lanjut selama 100 tahun sementara Duan Lingtian hanya menjadi Lord of Gods Perantara selama 2 tahun. Mereka yang berbisik di antara mereka sendiri tanpa sadar menoleh untuk melihat pulau terapung kecil tempat orang-orang dari klan Wan Qi berada. Mereka yang pernah bertemu Wan Qihong sebelumnya menatap Wan Qihong secara langsung. Tak perlu dikatakan, ekspresi Wan Qihong langsung memburuk. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk melawan Duan Lingtian untuk menunjukkan bahwa kekuatannya saat ini tidak lebih lemah dari Duan Lingtian. Sementara itu, banyak murid muda dari sekte yang murni tersenyum dan memberi selamat kepada Duan Lingtian setelah dia kembali. Duan Lingtian mengangguk kepada sekelompok orang yang antusias, merasa lega dalam hati karena mereka telah melupakan kata jelek. Tidak butuh waktu lama sebelum pertempuran kedua babak pertama dimulai. Para peserta kali ini bukan dari Eastern Ridge Mansion maupun Divine Morning Mansion. Mereka masing-masing berasal dari Feudal Lord Mansion dan Consonance Mansion. Satu dari sekte, dan yang lainnya dari klan. Peserta dari Consonance Mansion menang setelah lebih dari 30 gerakan dan memasuki grup pemula. Para peserta dari beberapa pertempuran berikut berimbang dan membutuhkan waktu lama untuk mengakhiri pertarungan.
Dengan demikian, pikiran Duan Lingtian mulai mengembara. Masih banyak pertempuran yang harus dilalui. Pesta 7 rumah tidak akan berakhir begitu cepat. Pada akhirnya, Duan Lingtian sangat bosan sehingga dia duduk bersila dan mulai berkultivasi di udara. Sebelum itu, dia mengeluarkan kompas formasi persegi dan mengatur formasi peredam bising di sekelilingnya. Dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya di sini. Duan Lingtian bukan satu-satunya yang mulai berkultivasi. Banyak murid muda dari mansion lain mulai berkultivasi di udara juga. Hanya dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Pada hari ini, lebih dari 100 orang tetapi kurang dari 150 orang bertempur. Duan Lingtian berhenti berkultivasi dan mengikuti orang-orang dari sekte yang murni di penghujung hari. Dia berpikir dalam hati, berdasarkan kemajuan hari ini, sepertinya putaran grup pemula tidak akan berakhir dalam 10 hari. Bab 4013, peserta terakhir di grup pemula setelah 12 hari, putaran pertama pesta 7 rumah untuk menyortir peserta ke dalam kelompok pemula akhirnya berakhir. Untuk babak kedua, mereka yang kalah di babak pertama akan dapat menantang peserta dari kelompok pemula. Seorang peserta hanya bisa mengeluarkan tantangan 1 kali. Lin Donglai berdiri di tempat dari sebelumnya di tengah saat dia berkata dengan serius, "Sekarang babak pertama telah berakhir, kita akan melanjutkan ke babak kedua." Selama putaran kedua, mereka yang kalah pada putaran pertama akan dapat menantang mereka yang berada di grup pemula. Anda bisa melihatnya sebagai putaran kebangkitan. Sekarang, mereka yang ingin mengeluarkan tantangan, harap pegang token giok yang saya berikan sebelumnya di atas kepala Anda. Bagi mereka yang tidak berniat mengeluarkan tantangan, harap masukkan energi surgawi Anda ke dalam token giok, dan mereka akan segera berubah menjadi debu. Ini menunjukkan bahwa Anda telah melepaskan hak Anda untuk menantang. Setelah itu, sebagian besar peserta yang kalah dari babak pertama mengangkat token giok mereka. Hanya sedikit yang memilih untuk menghancurkan token giok mereka. Sekarang, saya akan membagikan token dengan angka. Anda akan mengeluarkan tantangan Anda mengikuti urutan angka pada token, kata Lin Donglai sambil melambaikan tangannya dengan santai, membuang token. Token ini terbang ke tangan yang terangkat di udara seolah-olah ditarik oleh token giok di tangan. Orang yang tokennya memiliki nomor 1, silakan maju dan berikan tantanganmu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda dapat menyebutkan kata pada tanda orang yang ingin Anda tantang. Selama putaran pertama, pemenang, juga yang berada di kelompok pemula, menyimpan token mereka sementara yang kalah harus mengembalikannya. Orang yang mendapat tantangan terlebih dahulu benar-benar beruntung, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila di udara dengan rombongan dari sekte yang murni. Dia tidak berkultivasi seperti sebelumnya. Selama putaran kedua, giliran yang lebih awal, semakin menguntungkan. Lagi pula, semakin awal, semakin besar kumpulan orang yang bisa ditantang. Gilirannya yang terakhir adalah, semakin sedikit yang bisa dipilih. Ini karena mereka yang berasal dari kelompok pemula hanya bisa ditantang sekali. Karena jumlah pesertanya genap, maka jumlah peserta yang kalah dan kelompok pemula adalah sama. Namun, karena beberapa orang melepaskan hak mereka untuk menantang, ada lebih banyak orang di kelompok pemula dan mereka yang dikalahkan di babak sebelumnya. Ini berarti penantang terakhir masih memiliki beberapa orang untuk dipilih. Jika tidak, penantang terakhir harus menantang orang terakhir yang tersisa di kelompok pemula. Pada saat ini, Zhen Pingfan bertanya melalui transmisi suara, "Duan Lingtian, sampai beberapa hari yang lalu, kamu masih berkultivasi dengan sangat keras. Apakah Anda sudah membuat terobosan?" Duan Lingtian telah berkultivasi dengan sangat serius hingga beberapa hari yang lalu. Dia tidak menonton perkelahian dan benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Karena itu, Zhen Pingfan secara alami penasaran sekarang karena Duan Lingtian berhenti berkultivasi. Duan Lingtian agak terkesan dengan betapa jelinya Zhen Pingfan. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya telah membuat sedikit kemajuan. Saya tidak akan dapat membuat kemajuan yang signifikan dalam waktu yang singkat ke depan, jadi yang terbaik bagi saya untuk bersantai sekarang. Bekerja keras itu penting, tapi istirahat juga sama pentingnya." Mendengar jawaban Duan Lingtian, Zhen Pingfan menatap Duan Lingtian dengan curiga. Dia bertanya-tanya apakah Duan Lingtian benar-benar hanya membuat sedikit kemajuan. Berdasarkan seberapa kuat Duan Lingtian ketika dia mengalahkan Wan Qihong, jika Duan Lingtian membuat peningkatan yang signifikan, apakah akan ada seseorang yang cocok untuk Duan Lingtian di pesta 7 rumah?
Hatinya sedikit bergetar ketika memikirkan hal ini. Pada saat ini, orang yang menggambar nomor 1 sudah melangkah maju. Dia adalah anak ajaib dari Underworld Mansion. Dia dikalahkan oleh lawannya setelah 100 gerakan. Logikanya, dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa masuk ke grup pemula. Dia dikalahkan sebelumnya karena lawannya terlalu kuat. Duan Lingtian samar-samar mengingat pihak lain karena pihak lain baru bertarung sehari sebelumnya. Dia berpikir dalam hati, dia memiliki peluang besar untuk masuk ke grup pemula. Seperti yang diharapkan, keajaiban dari Underworld Mansion, yang cukup kuat, menantang lawan yang lebih lemah dan mengalahkan lawannya dalam 30 gerakan. Dengan itu, dia menggantikan lawannya dan masuk ke grup pemula. Tempatnya di kelompok pemula juga telah dikonfirmasi karena yang lain tidak akan bisa menantangnya lagi. Aku ingin tahu apakah ada yang akan menantangku, Duan Lingtian bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa tidak menantikannya. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menerima transmisi suara. Suara itu sedingin es, dan dia merasa suara itu familiar. Butuh beberapa saat baginya untuk mengingat pemilik suara itu. Dia berbalik sedikit dan menatap Wan Qihong, keajaiban muda terkuat di klan Wan Qi dan mantan keajaiban muda terkuat di Eastern Ridge Mansion. Ketika Duan Lingtian melihat ke atas, Wan Qihong terus berkata, "Sebelumnya, saya berencana untuk membiarkan lawan saya mengalahkan saya di ronde pertama sehingga saya bisa menantang Anda di ronde kedua. Namun, saya memutuskan untuk tidak melakukannya pada akhirnya untuk menghindari menyinggung sekte yang murni. Saat ini, sekte yang murni tidak lagi seperti dulu. Bahkan jika Wan Qihong membenci Duan Lingtian, Ye Chen Feng, dan sekte yang murni sampai ke tulang, dia tahu dia tidak bisa bertindak gegabah." Duan Lingtian sedikit terpana oleh kata-kata Wan Qihong. Ketika dia pulih, dia terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oh, sepertinya kamu telah membuat beberapa kemajuan selama 10 tahun terakhir. Namun, saya yakin alasan Anda menolak rencana Anda bukan karena Anda khawatir menyinggung sekte yang murni. Alasannya seharusnya karena Anda dan klan Wan Qi tidak mau mengambil risiko, bukan? Lagi pula, apa yang akan terjadi jika kamu gagal mengalahkanku?" Duan Lingtian segera mengungkap pikiran Wan Qihong, menyebabkan ekspresi Wan Qihong segera berubah. Kemudian, dia berkata dengan dingin, "Duan Lingtian, aku pasti akan mengalahkanmu nanti." "Kita lihat saja nanti," kata Duan Lingtian acuh tak acuh sambil mengangkat bahu. Dalam hati, dia bertanya-tanya berapa banyak kemajuan yang telah dibuat Wan Qihong, mengingat kepercayaan diri Wan Qihong. Meski begitu, dia tidak khawatir. Bahkan jika kemajuan Wan Qihong jauh lebih besar darinya, tetap tidak mungkin bagi Wan Qihong untuk mengalahkannya. Putaran kedua berjalan lancar. Penantang ke-6 pertama telah berhasil memenangkan tantangan mereka. Pada saat ini, penantang ke-7 memilih lawan. Dia seimbang dengan lawan-lawannya untuk beberapa ratus gerakan pertama. Sayangnya, dia masih kalah pada akhirnya. Dengan ini, ia menjadi penantang pertama di babak kedua yang kalah. Sementara itu, Duan Lingtian dapat mendengar percakapan para murid muda dari sekte yang murni di sekitarnya. Penantang ini benar-benar mencoba yang terbaik. Namun, dia agak lemah. Meskipun orang yang dia tantang tidak sekuat itu, dia masih lebih lemah. Ngomong-ngomong, jika peserta yang lemah dari kelompok pemula ditantang oleh lawan yang lebih lemah, dia akan dapat mengamankan tempat di kelompok pemula. Betul sekali. Karena itu, beberapa orang yang lebih memenuhi syarat untuk berada di grup pemula tidak akan bisa masuk ke grup pemula. Ini sangat tidak adil, kan? Tidak terlalu. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan kita. Bahkan jika kita memiliki bakat dan keterampilan pemahaman yang sama, apakah hasil kita akan sama? Belum tentu, kan? Kamu benar. Bagaimanapun, mereka yang benar-benar kuat pasti akan berada di kelompok pemula. Mereka yang memenuhi syarat untuk berada di grup tetapi kalah karena keberuntungan sebagian besar hanya memiliki kekuatan sedikit di atas rata-rata. Petik 2. Putaran kedua dari Pesta 7 Rumah, atau Putaran Kebangkitan, berlangsung selama 7 hari penuh. Dengan berakhirnya ronde kedua, mereka yang berada di grup pemula akhirnya dikonfirmasi. Sebanyak 816 orang termasuk dalam kelompok pemula. Artinya, awalnya ada lebih dari 1.600 peserta. Saya yakin ada banyak yang tidak yakin dengan hasilnya. Setelah mendengarkan percakapan para murid muda dari sekte yang murni 7 hari yang lalu,
Duan Lingtian tahu banyak orang tidak akan yakin dengan hasilnya karena mereka akan berpikir itu tidak adil. Lagi pula, ada orang yang lebih lemah dari mereka yang beruntung dengan menantang lawan yang lebih lemah sementara mereka hanya bisa menantang lawan yang kuat. Pada akhirnya, lebih dari 100 orang berkumpul dan mencari Lin Donglai, sesepuh dari Sekte Api Melolong, untuk menyuarakan protes mereka. Lin Donglai berkata, jika ada di antara Anda yang dapat menjamin bahwa Anda akan berada di peringkat 30 besar, saya akan segera mengizinkan Anda bergabung dengan grup pemula. Jika Anda gagal mencapai peringkat 30 besar, Anda harus melumpuhkan kultivasi Anda. Apakah ada di antara kalian yang percaya diri? Dengan ini, kebanyakan dari mereka mundur. Mereka beberapa yang masih tidak puas sehingga mereka mencari orang tua mereka, berharap orang tua mereka akan berbicara untuk mereka. Sayangnya, mereka hanya diabaikan oleh orang tua mereka. Bagaimanapun, para tetua sudah lama mengetahui aturan pesta 7 rumah. Apa gunanya berbicara ketika selalu seperti ini? Selain itu, jika mereka membuat preseden dan berbicara sekarang, apa yang akan mereka lakukan ketika giliran mereka untuk menjadi tuan rumah pesta 7 rumah dan murid-murid muda mendatangi mereka untuk memprotes? Dengan ini, protes berakhir dengan sangat cepat. Keberuntungan memang bagian dari kekuatan seseorang. Duan Lingtian sangat setuju dengan ini. Meskipun dia bekerja keras berkultivasi dari saat dia berada di alam duniawi sampai sekarang, dia tidak berani mengatakan semua pencapaiannya adalah karena kerja keras dan bakat saja. Keberuntungan juga merupakan faktor besar dalam kesuksesannya. Bab 4014, lawan Ye Yingkai The Seven Mansions Feast telah berlangsung selama 19 hari sebelum peserta difinalisasi. Karena itu, ada istirahat 3 hari sebelum pesta 7 rumah akan berlanjut. Babak pertama hanyalah pendahuluan untuk menyingkirkan yang lemah. Babak berikutnya akan menjadi kompetisi di antara yang lebih kuat. Serupa dengan sebelumnya, setengah dari peserta juga akan tersingkir pada babak ini sedangkan pemenangnya akan diurutkan ke dalam grup elit. Ketika Lin Donglai, tetua dari Sekte Api Melolong, dan semua orang tiba di tempat pesta 7 rumah, Zhen Pingfan berkata, saya harap Anda tidak akan mendapatkan kata jelek lagi kali ini. Setelah mendengar ini, yang lain dari sekte yang murni memandang Duan Lingtian. Mereka tertawa atau mencoba menahan tawa mereka. Duan Lingtian memutar matanya saat dia menjawab, Penatua Zen, tidak masalah kata apa yang saya gambar selama saya maju ke babak berikutnya. Pada saat ini, Lin Donglai berkata dengan keras, ke-816 peserta, apakah Anda siap? Harap masukkan energi surgawi Anda ke dalam token untuk mengklaimnya. Mirip dengan sebelumnya, token akan mendikte lawan Anda. Kata-kata di 816 token ini adalah kata-kata baru. Setelah memberikan beberapa napas kepada para peserta agar mereka dapat mempersiapkan diri, Lin Donglai membuang 816 token. Mirip dengan sebelumnya, kata-kata itu hanya akan muncul setelah token dipenuhi dengan energi surgawi. Duan Lingtian dan yang lainnya bergerak segera setelah Lin Donglai membuang tokennya. Garis-garis energi melesat ke arah token satu demi satu. Kali ini, Duan Lingtian tidak ragu-ragu dan dengan cepat mengklaim salah satu token. Saya ragu-ragu sebelumnya dan menggambar kata jelek. Mari berharap saya akan menggambar kata yang positif kali ini. Pada saat yang sama, dia melihat orang-orang dari sekte yang murni, termasuk Zhen Pingfan, menatapnya dengan ekspresi geli ketika mereka melihatnya mengklaim sebuah token. Sementara semua orang memandang Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu, Zhen Pingfan bertanya dengan menggoda, Duan Lingtian, kata apa yang kamu dapatkan kali ini? Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, kali ini, saya tidak bermain untuk mengungkapkannya sampai giliran saya untuk bertempur. Terlebih lagi, tidak masalah jika saya tidak memasukkan energi surgawi saya ke dalam token saya sekarang. Jika hanya ada satu peserta di arena nanti, saya akan tahu apakah giliran saya atau tidak. Untuk membalas yang lain karena menggoda, Duan Lingtian sengaja membuat mereka tegang dengan menolak untuk mengungkapkan kata yang telah dia gambar. Seperti yang diharapkan, para murid muda dari sekte yang murni kecewa dengan penolakan Duan Lingtian. Zhen Pingfan bertanya, tidak bisakah kamu memuaskan rasa ingin tahu kami? Anda mendapat kata jelek sebelumnya karena Anda kurang beruntung. Anda mungkin menggambar kata yang bagus kali ini. Zhen Pingfan menekankan kata baik kali ini. Duan Lingtian mengabaikan Zhen Pingfan. Bagaimanapun, Zhen Pingfan paling menggodanya sebelumnya.
Zhen Pingfan mencoba membujuk Duan Lingtian beberapa kali lagi sebelum menyerah ketika dia melihat bahwa Duan Lingtian tidak tergerak. Pada akhirnya, dia berkata dengan marah, "Aku yakin kamu pasti telah menggambar kata aneh lainnya karena itulah kamu menjadi sangat tertutup. Saya akan menunggu dan melihat kata apa yang Anda gambar nanti." Kemudian, Zhen Pingfan mengalihkan pandangannya kembali ke arena dan berhenti mengganggu Duan Lingtian. Salah satu peserta yang akan bertarung adalah dari Eastern Ridge Mansion. Dia adalah anak ajaib dari Sekte Bela Diri Naga. Dia mendominasi pertempuran sebelumnya dan mengalahkan lawannya dalam 10 gerakan. Apalagi lawannya tidak lemah. Dengan demikian lawannya memenangkan tantangannya dan berhasil masuk ke grup pemula pada akhirnya. Setelah beberapa lusin bergerak, Duan Lingtian, yang sedang menonton pertempuran, berpikir dalam hati, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka berdua untuk memasuki kelompok elit nanti. Awalnya, kedua lawan berimbang. Namun, setelah 100 gerakan, keajaiban dari Sekte Bela Diri Naga muncul dengan strategi yang bagus dan menggunakan pengalaman tempurnya untuk mengalahkan lawannya. Dengan demikian lawannya secara alami tidak puas dengan kekalahannya. Dia meludah, tercela. Namun, kebanyakan orang mengira keajaiban dari Sekte Bela Diri Naga itu menang dengan adil. Bagaimanapun, mampu membuat strategi adalah bagian dari kekuatan seseorang. Tak lama kemudian, pertempuran lain dimulai. Berbeda dengan yang sebelumnya, pertempuran ini sangat berat sebelah, dan berakhir dalam waktu 20 menit. Selama pertempuran ke-12, akhirnya giliran seseorang dari sekte yang murni. Astaga, orang itu tidak lain adalah Ye Yingkai, anak ajaib dari faksi pedang tersembunyi sekte yang murni. Dia telah tampil cemerlang selama putaran pertama untuk masuk ke grup pemula. Dia mengalahkan lawannya dengan 2 gerakan. Yang terpenting, lawannya tidak lemah sama sekali, lawannya berhasil membuat comeback selama putaran kebangkitan dan mengalahkan pihak lain dalam 10 langkah. Ini adalah bukti kekuatan Ye Yingkai. Pada saat ini, Ye Yingkai tenang. Dia tidak seperti sebelumnya ketika dia akan menatap kosong ke angkasa. Sepertinya dia sudah berdamai dengan masa lalunya. "Saya Wang Yisan dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan dari Eastern Ridge Mansion," lawan Ye Yingkai berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kebetulan sekali kita berdua dari Eastern Ridge Mansion. Aku melihat pertarunganmu sebelumnya jadi aku tahu aku bukan tandinganmu. Sayangnya, saya tidak bisa mundur karena itu akan mempermalukan aliansi. Tolong tunjukkan belas kasihan." Sedikit ketidakberdayaan bisa dilihat di mata Wang Yisan saat dia menatap Ye Yingkai. Dia sangat menyadari kesenjangan antara dia dan Ye Yingkai setelah menonton pertarungan Ye Yingkai. Terlebih lagi, bahkan sebelum pesta 7 rumah, dia telah lama mendengar tentang Ye Yingkai, seorang keajaiban terkenal dari sekte yang murni, yang tidak kalah dengan keajaiban atas di bawah usia 10.000 di Aliansi Kebajikan dan Keadilan. "Ye Yingkai dari sekte yang murni dari Eastern Ridge Mansion," kata Ye Yingkai. Meskipun wajahnya tanpa ekspresi, matanya berkilat dingin. Kerumunan menganggapnya menarik ketika lawan berasal dari mansions atau bahkan lebih baik jika mereka berasal dari kekuatan yang sama. Keduanya berasal dari Eastern Ridge Mansion. Ini akan menarik untuk ditonton. Sementara itu, Duan Lingtian mengangkat alis. Anggota Aliansi Kebajikan dan Keadilan. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mengucapkan doa dalam hati untuk Wang Yisan. Wang Yisan tidak menyadari kebencian Ye Yingkai terhadap Aliansi Kebajikan dan Keadilan. Kalau tidak, dia akan menyerah. "Paman muda Ye, apakah hal buruk akan terjadi?" Zhen Pingfan bertanya dengan nada pelan. Ekspresinya serius. "Ini akan baik-baik saja." Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Meskipun Lin Donglai tidak sehebat itu, dia akan mampu menangani masalah yang tiba-tiba muncul di antara generasi muda." Zhen Pingfan mengangguk. "Kamu benar. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Dewa Perantara." Liu Fenggu, yang duduk di samping, mendengar keduanya dan bertanya, "Ada apa?" Ye Chen Feng melirik Liu Fenggu dan berkata sambil tersenyum, "Bukan apa-apa, kakak senior Liu. Hanya saja cucuku mengetahui tentang pelaku di balik kematian ayah dan klannya." Di masa lalu, ketika Ye Chen Feng membawa Ye Yingkai kembali ke sekte yang murni, semua pejabat tinggi menyadari bahwa Aliansi Kebajikan dan Keadilan bertanggung jawab atas kematian ayah Ye Yingkai dan anggota klannya. Ini termasuk Liu Fenggu. Ekspresi Liu Fenggu sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Ye Chen Feng. "Bukankah kamu berjanji untuk menyembunyikan kebenaran darinya?"
Jika aliansi kebajikan dan keadilan mengetahuinya, aku tidak memberitahunya tentang itu, kata Ye Chen Feng sambil menggelengkan kepalanya, dia tahu sendiri. Secara kebetulan, ibu dan saudara kembarnya selamat, dan secara kebetulan, dia bertemu mereka di Snow Forest City sebelumnya. Liu Fenggu mengangkat alis saat dia melihat Ye Chen Feng dengan sadar. Dia tidak percaya kata-kata Ye Chen Feng sama sekali. Apa yang disebut kebetulan pasti telah diatur oleh Ye Chen Feng. Namun, dia tidak mengomentarinya. Lagi pula, aliansi kebajikan dan keadilan tidak bisa meminta pertanggungjawaban sekte yang murni. Aliansi tidak dapat membuktikan keterlibatan Ye Chen Feng dalam masalah ini. Tidak hanya itu, tapi Ye Chen Feng terlalu kuat. Jika aliansi menyinggung Ye Chen Feng, siapa yang tahu jika Ye Chen Feng akan membunuh satu atau dua kaisar dewa mereka, dan sebagai hasilnya, melemahkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Apakah itu perlu? Dia masih muda. Bagaimana jika kebenciannya menjadi kejatuhannya? Liu Fenggu menghela nafas. Penderitaan diperlukan untuk mencapai sesuatu. Ye Chen Feng tersenyum. Meskipun saya memiliki andil dalam mewujudkannya, itu adalah ide dari murid saya, Ye Tong. Setelah jeda, dia bertanya, Kakak Lu, Anda seharusnya memperhatikan kemajuan Yang Qian Ye dari faksi Ping Shen, kan? Liu Fenggu mengangguk. Saya tidak berpikir Yang Qian Ye begitu berbakat sebelumnya. Namun, ia menjadi Lord of Gods perantara dalam waktu yang singkat. Bukan hanya itu, tapi sepertinya basis kultivasinya hampir sepenuhnya stabil. Liu Fenggu menemukan kemajuan Yang Qian Ye membingungkan. Kakak senior Liu, apakah Anda tahu mengapa dia berkembang begitu cepat? Itu karena ayahnya meninggal. Dia didorong oleh keinginan untuk membalaskan dendam ayahnya sehingga dia berkembang begitu cepat, kata Ye Chen Feng. Bab 4015, Ye Chen Feng yang mendominasi, betulkah? Mata Liu Fenggu menyipit setelah mendengar kata-kata Ye Chen Feng. Tidak heran, meski begitu, ini saja tidak cukup untuk mendorongnya ke ekstrim seperti itu, kan? Tentu saja, kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis, ada alasan lain juga. Anda harus tahu tuannya, kan? Tuannya memiliki beberapa murid yang tiba-tiba binasa tanpa alasan apapun. Kemudian, Ye Chen Feng menatap Liu Fenggu dengan penuh arti. Mata Liu Fenggu sedikit melebar saat dia bertanya, maksudmu kemajuannya ada hubungannya dengan tuannya, Yuan Hanjin? Ye Chen Feng mengangguk. Betul sekali. Selain itu, saya pikir kemungkinan Yuan Hanjin ada hubungannya dengan kematian ayah Yang Qian Ye, Lan Qing, pemimpin sekte dari 10.000 sekte iblis. Saya mengirim seseorang untuk menyelidiki. Ketika Lan Qing meninggal, Yuan Hanjin tidak ada di sekte tersebut. Saya memeriksa formasi cermin sekte dan melihat Yuan Hanjin menyelinap keluar dari sekte. Ekspresi Liu Fenggu segera berubah. Apakah dia tidak takut rencananya menjadi bumerang? Ye Chen Feng mengangkat bahu. Mungkin, dia yakin Yang Qian Ye tidak akan pernah menemukan kebenaran. Secara alami, Ye Chen Feng dan Liu Fenggu sedang berbicara melalui transmisi suara sehingga tidak ada yang bisa mendengarnya. Lagi pula, masalah ini cukup sensitif. Meskipun Yuan Hanjin lemah, mereka harus mempertimbangkan perasaan ayah Yuan Hanjin, Yuan Ping Sheng yang merupakan rekan mereka di sekte yang murni. Mereka memiliki hubungan yang cukup baik dengan Yuan Ping Sheng sehingga mereka tidak akan dengan mudah mengekspos masalah ini. Selain itu, mereka tidak memiliki bukti nyata untuk membuktikan bahwa Yuan Hanjin memang terlibat dalam masalah ini. Bahkan jika mereka menuduh Yuan Hanjin dapat dengan mudah menyangkalnya. Jika Yuan Hanjin benar-benar pelakunya, dia pasti akan menyingkirkan bukti penting itu. Lalu, apa hubungannya ini dengan Ye Yingkai? Liu Fenggu bertanya. Setelah berakhirnya pesta 7 rumah, saya berencana untuk berbicara dengan kakak senior Ping Sheng. Mungkin, Yuan Hanjin akan dapat membantu Ye Yingkai seperti dia membantu Yang Qian Ye. Ye Chen Feng berkata, aku yakin bahwa kematian murid-murid Yuan Hanjin sebelumnya ada hubungannya dengan itu. Saya kira Yuan Hanjin menemukan tempat yang bisa membantu kultivasi generasi muda. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Liu Fenggu bergumam, saya baru saja memikirkan sesuatu. Ye Chen Feng dan Liu Fenggu saling memandang sebelum mereka berkata serempak, The Supreme Divine Mansion. Kemudian, Liu Fenggu bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah Anda yakin ingin membiarkan Ye Yingkai memasuki Istana Agung Surgawi? Apakah kamu tidak khawatir dia mungkin tidak dapat bertahan hidup di sana?
Saya tidak mengerti dia sebanyak Ye Tong. Namun, menurut Ye Tong, keinginan dan tekad Ye Yingkai tidak akan kalah dengan Yang Qian Ye ketika didorong oleh balas dendam. Liu Fenggu tetap diam, masih belum pulih dari keterkejutannya. Ye Chen Feng tersenyum dan bertanya, "Kakak Liu, apakah ada orang di faksi pedang tirani yang menurut Anda cocok? Ketika saya berbicara dengan kakak senior Ping Seng, saya membantu Anda berbicara dengannya juga. Tidak dibutuhkan. Tak seorang pun di faksi saya memiliki kebencian semacam ini yang berjalan begitu dalam," kata Liu Fenggu tanpa ragu-ragu. Ekspresinya serius saat dia terus berkata, "Namun, jika Yuan Hanjin adalah pelakunya, kita tidak bisa membiarkan perbuatan jahatnya meluncur." Ye Chen Feng menyesap cangkir tehnya sebelum dia berkata dengan menggoda, "Kalau begitu, kakak senior Liu, mengapa kamu tidak membunuhnya atas nama sekte kami?" Ekspresi Liu Fenggu membeku sesaat sebelum dia memelototi Ye Chen Feng dan berkata, "Apakah kamu ingin saudara muda Ping Seng membunuhku?" Ye Chen Feng menjawab dengan acuh tak acuh, "Kamu harus memberitahu kakak senior Ping Seng tentang hal itu, dan biarkan dia berurusan dengan Yuan Hanjin. Jika Yuan Hanjin mengulangi kesalahan yang sama lagi, kita tentu tidak akan membiarkannya tergelincir lagi. Untuk saat ini, kami akan memberinya kesempatan demi kakak senior Ping Seng." Liu Fenggu mengangguk. Dia tahu ini sejauh yang mereka bisa lakukan untuk saat ini. Lagi pula, jika mereka segera mengambil tindakan keras, tidak ada yang tahu bagaimana reaksi Yuan Ping Seng, bagaimanapun juga Yuan Hanjin adalah putra satu-satunya. Pada saat yang sama, Duan Lingtian menyaksikan pertarungan Ye Yingkai. Seperti yang dia duga, Ye Yingkai tidak menunjukkan belas kasihan lawannya. Ye Yingkai jauh lebih kuat daripada peserta dari aliansi kebajikan dan keadilan. Pihak lain sama sekali bukan tandingannya dan hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu ketika dia menyerang dengan sekuat tenaga. Bang! Sebuah ledakan keras terdengar di udara saat lawan Ye Yingkai dikirim terbang kembali, memuntahkan seteguk darah pada saat yang sama. Sebelum serangan Ye Yingkai menyerangnya, penghalang tembus cahaya muncul. Penghalang menghabiskan setengah kekuatannya, berhasil memblokir pukulan mematikan. Setelah melihat ini, Lin Donglai bertanya kepada Ye Yingkai melalui transmisi suara, "Ye Yingkai, apakah ada permusuhan di antara kalian berdua?" Karena Ye Yingkai berasal dari sekte yang murni, dan dia juga cucu Ye Chen Feng, Lin Donglai tidak menanyai Ye Yingkai secara terbuka. "Bisa dibilang dia musuhku," jawab Ye Yingkai sebelum meninggalkan medan perang. Meskipun pukulan mematikannya, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk membunuh lawannya dengan kehadiran Lin Donglai. Wang Yisan, peserta dari aliansi kebajikan dan keadilan, pucat pasi. Ekspresinya tidak sedap dipandang saat dia menatap Ye Yingkai, yang pergi. Dia bertanya dengan suara rendah, "Ye Yingkai, mengapa kamu ingin membunuhku? Ini pertemuan pertama kita jadi tidak ada konflik di antara kita, kan?" Wang Yisan sangat marah dan ketakutan setelah lolos dari kematian. Tak perlu dikatakan, Ye Yingkai tidak membalas Wang Yisan. Saat dia kembali ke posisi semula, tatapannya dingin saat dia melihat ke arah di mana aliansi kebajikan dan keadilan berada. Orang-orang dari aliansi kebajikan dan keadilan juga melihat ke arah Ye Yingkai. Mereka tidak senang ketika mereka melihat serangan Ye Yingkai. Meskipun mereka tahu tidak mungkin bagi Ye Yingkai untuk membunuh Wang Yisan, itu cukup untuk membangkitkan kemarahan mereka. Beberapa dari mereka bahkan berdiri dengan ekspresi gelap di wajah mereka. Namun, mereka semua, kecuali pejabat tinggi yang menyadari masa lalu, bingung ketika mereka melihat tatapan bermusuhan Ye Yingkai. Para pejabat tinggi dari aliansi kebajikan dan keadilan bertukar pandang saat mereka berkomunikasi melalui transmisi suara. Apakah itu Asteris Earth yang bertahan di masa lalu? Ya, Ye Chen Feng dan sekte yang murni melindunginya saat itu. Apakah dia menemukan kebenaran? Kalau tidak, tidak ada alasan baginya untuk bertindak begitu kejam terhadap seseorang yang baru pertama kali dia temui. Dia tidak begitu kejam dengan serangannya selama ronde sebelumnya. Apakah Ye Chen Feng mengungkapkan kebenaran kepadanya? Sekte yang murni harus bertanggung jawab jika itu masalahnya. Saya kira tidak demikian. Mari kita cari tahu apa yang terjadi terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Selain Ye Chen Feng, Liu Fenggu, Zhen Pingfan, dan Duan Lingtian, yang lain dari sekte yang murni juga terkejut dan bingung dengan betapa kejamnya Ye Yingkai dengan Wang Yisan. Lagi pula, selama pertarungan sebelumnya, dia agak lembut dan bahkan menarik serangannya sebelum melukai lawannya.
Itu sangat berbeda dari serangannya terhadap Wang Yisan. Jika bukan karena Lin Donglai, serangannya akan membunuh Wang Yisan. Karena jarak, bahkan pejabat tinggi dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan akan kesulitan menyelamatkan Wang Yisan. Pada saat ini, Ye Chen Feng menerima transmisi suara. Itu dari Ren Taiqiu, pemimpin Aliansi Kebajikan dan Keadilan. Ekspresi Ren Taiqiu tidak sedap dipandang saat dia bertanya, "Elder Ye, apakah Anda mengungkapkan masa lalu kepada Ye Yingkai? Anda dan Sekte yang murni berjanji untuk merahasiakan masa lalu darinya agar tidak menimbulkan musuh aliansi saya." Ye Chen Feng mengangkat kepalanya sedikit dan melirik Ren Taiqiu sebelum dia menjawab, "Saya tidak mengungkapkan apapun kepadanya. Namun, saya tidak akan menyangkal bahwa dia tahu tentang masa lalu. Dia bertemu dengan ibu dan saudara kembarnya yang lebih tua sebelumnya. Begitulah cara dia mengetahuinya. Aku memberitahumu ini bukan karena aku takut padamu atau aliansi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tidak melanggar janji saya. Anda bebas menyelidiki jika tidak percaya. Selain itu, saya menyarankan Anda berpikir 2 kali tentang bertindak melawan ibu dan saudara kembarnya. Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka, aku akan membunuh Kaisar Dewa dari aliansi sebagai gantinya. Tidak masalah apakah itu Kaisar Dewa yang belum sempurna atau menengah. Mata untuk mata." Ekspresi Ren Taiqiu memburuk begitu dia mendengar ancaman terselubung Ye Chen Feng. Matanya berkilat dingin saat dia berkata, "Ye Chen Feng, apakah kamu mengancamku dan Aliansi Kebajikan dan Keadilan? Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu inginkan?" kata Ye Chen Feng sambil tersenyum, "Jika kamu tidak yakin, kita bisa berdebat setelah pesta 7 rumah." Ekspresi Ren Taiqiu berubah lagi ketika dia mengingat betapa kuatnya Ye Chen Feng. Namun, dia tidak menyerahkan sepenuhnya. Dia berkata, "Ye Chen Feng, aku tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa jika seseorang berkomplot melawan aliansiku. Itu sama bahkan jika itu adalah Ye Yingkai dari faksi pedang tersembunyi, ibunya, atau saudara kembarnya. Saya masih tidak akan membiarkan dia pergi jika mereka berani menyakiti anggota aliansi saya. Jika dia melakukan hal seperti itu dan Anda bersikeras untuk melindunginya, maka Sekte yang murni harus bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari menyinggung Aliansi Kebajikan dan Keadilan. Anda memang kuat, tetapi apakah Anda pikir Anda dapat melindungi setiap anggota Sekte yang murni setiap saat?" Ekspresi Ye Chen Feng tetap sama saat dia berkata, "Aku bukannya tidak masuk akal. Aliansi dipersilakan untuk bergerak padanya, asalkan mereka yang bergerak tidak lebih dari 5.000 tahun lebih tua darinya. Saya, bersama dengan Sekte yang murni, tidak akan bertindak selama itu masalahnya. Jika tidak, tandai kata-kata saya. Saya akan mengunjungi Aliansi Kebajikan dan Keadilan dan membunuh 3 Kaisar Dewa." Bab 4016, Rumah Surgawi Tertinggi. Ekspresi Ren Taiqiu berubah tak sedap dipandang ketika dia mendengar kata-kata Ye Chen Feng. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng akan mendominasi sejauh ini. Ye Chen Feng bahkan rela berperang melawan Aliansi Kebajikan dan Keadilan hanya untuk murid besarnya. Meskipun dia tidak senang, dia tetap diam. Di masa lalu, dia akan membalas tanpa ragu-ragu. Meskipun dia masih bukan tandingan Ye Chen Feng di masa lalu, masih perlu banyak waktu bagi Ye Chen Feng untuk mengalahkannya. Namun, sekarang Ye Chen Feng memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap, tidak akan sulit bagi Ye Chen Feng untuk membunuhnya. Pada akhirnya, dia hanya berkata, "Saya harap Anda mengingat kata-kata yang Anda ucapkan hari ini." Tak perlu dikatakan, tidak ada yang menyadari pertukaran antara Ye Chen Feng dan Ren Taiqiu. Setelah gerakan kejam Ye Yingkai, anggota Aliansi Kebajikan dan Keadilan tidak hanya memusuhi Ye Yingkai tetapi juga anggota Sekte yang murni lainnya. Sepertinya para peserta dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan tidak akan menahan diri lagi jika mereka bertemu salah satu dari kita, salah satu murid muda dari Sekte yang murni bergumam. Murid-murid muda lainnya dari Sekte yang murni setuju. Beberapa dari mereka bahkan cemberut pada Ye Yingkai karena menempatkan mereka dalam kesulitan seperti itu. Sayangnya, mereka hanya bisa mengeluh dalam hati. Bagaimanapun, Ye Chen Feng, pendiri faksi pedang tersembunyi hadir. Terlebih lagi, jika mereka membuat ketidakpuasan mereka terlalu jelas, Aliansi Kebajikan dan Keadilan mungkin berpikir bahwa mereka takut. Pertempuran kelompok elit berlanjut. Selama beberapa hari berikutnya,
banyak murid muda dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan kecewa karena tidak ada satupun dari mereka yang menghadapi lawan dari sekte yang murni. Setelah mengalahkan lawannya dan kembali dari medan perang, salah satu peserta yang lebih kuat dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan berkata dengan kekecewaan yang tidak disembunyikan, "Jika lawan saya berasal dari sekte yang murni, saya akan melakukan gerakan membunuh." Sayangnya, itu tidak dimaksudkan. Jangan khawatir. Putaran ini akan berlanjut untuk beberapa waktu. Sampai hari ini, hanya beberapa dari kita yang dipilih untuk bertarung. Saya percaya ada kemungkinan besar salah satu dari kita akan dicocokkan dengan seseorang dari sekte yang murni segera. Saya harap kita akan cocok dengan orang-orang dari sekte yang murni. Kecuali Duan Lingtian dan sedikit yang setara dengan Ye Yingkai, aku tidak takut pada yang lain. Kita tunggu saja, kami akan segera membalas dendam. Para peserta dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan, sama seperti kekuatan lainnya, adalah keajaiban aliansi. Mereka secara alami sombong. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, tidak mengherankan jika mereka menyimpan dendam dan berniat membalas dendam. Sebaliknya, murid muda yang lebih lemah dari sekte yang murni sangat khawatir, berharap mereka tidak akan cocok dengan seseorang dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan. Tak perlu dikatakan, mereka yang percaya diri tetap tidak terpengaruh. Saat matahari terbenam, kompetisi terhenti. Orang-orang dari berbagai pasukan kembali ke akomodasi yang telah ditentukan. Duan Lingtian baru saja tiba di rumah kayunya ketika dia melihat Zhen Pingfan. Dia bertanya, terkejut, "Penatua Zhen, apa yang membawamu ke sini?" "Duan Lingtian, mari kita bicara di dalam," kata Zhen Pingfan sambil memberi isyarat kepada Duan Lingtian dan memasuki rumah kayu seolah-olah dia tinggal di sana. Duan Lingtian bertanya-tanya tentang tujuan kunjungan Zhen Pingfan. Sejak pesta 7 rumah dimulai, ini adalah pertama kalinya dia datang mencari Duan Lingtian. Setelah mengikuti Zhen Pingfan ke dalam rumah kayu, dia melihat Zhen Pingfan mengeluarkan kompas formasi. Ekspresinya langsung berubah serius. Karena Zhen Pingfan telah mengeluarkan kompas formasi isolasi untuk mencegah Kaisar Dewa Perantara dari menguping, jelas bahwa Zhen Pingfan harus berbicara tentang sesuatu yang penting. "Penatua Zhen," Duan Lingtian memandang Zhen Pingfan, bingung. "Duan Lingtian," Zhen Pingfan berkata dengan serius, "Paman muda Ye mengirimku ke sini untuk berbicara denganmu." "Penatua Ye," Duan Lingtian semakin bingung. Karena dia agak akrab dengan Ye Chen Feng, dia bertanya-tanya mengapa Ye Chen Feng tidak secara pribadi berbicara dengannya. Kemudian, Zhen Pingfan dengan cepat menyampaikan kata-kata Ye Chen Feng kepadanya. "Rumah surgawi tertinggi. Jadi kemungkinan besar Yang Qian Ye dapat meningkat dengan pesat dalam waktu sesingkat itu karena dia memasuki istana ketuhanan tertinggi." Penatua Ye curiga bahwa Yuan Hanjin, guru Yang Qian Ye, mengetahui lokasi istana dewa tertinggi dan bahwa kematian murid-muridnya sebelumnya kemungkinan besar karena dia mengirim mereka ke istana dewa tertinggi. Duan Lingtian terkejut. Ini juga pertama kalinya dia mendengar tentang kediaman surgawi tertinggi dan bahwa tempat itu sebenarnya adalah artefak surgawi terkemuka yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk mengolah keturunan mereka. Dia juga belajar dari Zhen Pingfan bahwa jika pembangkit tenaga listrik tertinggi musnah, istana surgawi tertingginya akan secara acak berakhir di alam dewa. Itu memiliki peluang lebih tinggi untuk muncul di alam dewa dari pembangkit tenaga listrik tertinggi yang membunuhnya. Lagi pula, si pembunuh akan bisa merebut istana surgawi tertinggi pihak lain. Misalnya, rumah agung-agung di tanah energi mendalam kemungkinan ditempatkan di sini oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menciptakan tanah energi mendalam. Ini akan berfungsi sebagai cara bagi penduduk tanah energi mendalam untuk meningkatkan budidaya mereka. Namun, hanya mereka yang memiliki kemauan dan tekad yang kuat yang dapat memetik manfaat dari tempat seperti itu. Duan Lingtian juga mengetahui bahwa butuh banyak upaya untuk menciptakan rumah agung surgawi. Untuk mencegah pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya mengambil manfaat darinya, pencipta akan mendesain mansion sedemikian rupa sehingga mereka yang tidak dimaksudkan untuk memasuki tempat itu akan mengalami kesulitan di sana. Karena itu, diperlukan kemauan yang sangat kuat bagi seseorang untuk bertahan hidup di sana. Selain itu, pencipta juga akan membuatnya tidak berguna bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya. Untuk alasan ini, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang memperoleh istana surgawi tertinggi akan dengan santai membuangnya jika mereka tidak memiliki alam dewa atau melemparkannya ke alam dewa jika mereka memilikinya. Zhen Pingfan mengangguk.
Betul sekali. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia bertanya, apakah Penatua Ye mengirim Anda ke sini untuk menanyakan apakah saya tertarik untuk memasuki rumah agung surgawi? Atau jika saya yakin bahwa keinginan saya cukup kuat untuk bertahan di istana surgawi tertinggi? Zhen Pingfan mengangguk. Betul sekali. Paman muda Ye mengirim saya ke sini untuk berbicara dengan Anda karena dia tidak ingin kehadirannya menekan Anda untuk membuat keputusan tergesa-gesa. Lagi pula, Anda tidak bisa sembrono tentang masalah ini. Ini akan menjadi pertemuan kebetulan jika Anda bertahan. Jika tidak, kamu akan mati. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, namun, jangan terlalu berharap. Karena Paman Muda Ye belum berbicara dengan Paman Muda Ping Shen, kecurigaannya tidak terbukti. Selain itu, dia juga tidak yakin apakah para dewa-dewa perantara dapat memasuki tempat itu. Ketika Yang Qianye memasuki kediaman surgawi tertinggi, bagaimanapun juga, dia masih seorang dewa-dewa yang belum sempurna. Duan Lingtian mengerutkan kening. Jadi rumah agung-agung mungkin memiliki batasan. Biasanya, seharusnya tidak ada batasan. Namun, kita tidak tahu berapa banyak energi dari Supreme Divine Mansion yang telah habis. Jika terlalu banyak waktu telah berlalu, kemungkinan hanya dapat menampung dewa-dewa yang belum sempurna, jelas Zhen Pingfan. Kemudian, dia berkata, Paman Muda Ye juga telah berbicara dengan Ye Yingkai tentang hal ini. Ye Yingkai juga bertekad untuk memasuki istana surgawi tertinggi. Dia bertekad untuk membalaskan dendam ayah dan klannya. Ekspresi Zhen Pingfan berubah serius saat dia berkata, namun, jika Anda bertanya kepada saya tidak berpikir Anda harus mengambil risiko memasuki istana surgawi tertinggi. Anda masih muda, dan Anda sangat berbakat. Anda tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Menurut pendapat Zhen Pingfan, Duan Lingtian sangat berbakat. Bahkan jika Duan Lingtian tidak memasuki istana surgawi tertinggi, Duan Lingtian paling banyak harus menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk meningkatkan basis kultivasinya. Dia tahu tentang sifat hati-hati Duan Lingtian dan bahwa Duan Lingtian akan tahu bagaimana mempertimbangkan pro dan kontra memasuki rumah agung surgawi. Namun, dia masih tidak bisa tidak mengingatkan Duan Lingtian. Bab 4017, Duan Lingtian kehabisan waktu. Zhen Pingfan gagal memperhatikan antisipasi yang melintas di kedalaman mata Duan Lingtian. Dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian juga membawa kebencian dan dendam di dalam hatinya. Dia telah kehilangan beberapa teman baiknya karena Yun King Yan dari klan Yun Tanah Persembahan Surgawi. Selain itu, Duan Lingtian juga sangat didorong oleh keinginannya untuk bersatu kembali dengan istrinya, Kr. Ini adalah motivasi terkuatnya untuk menjadi lebih kuat. Tekadnya berada di luar imajinasi siapapun. Duan Lingtian sangat yakin bahwa keinginannya cukup kuat untuk menahan ujian dari istana surgawi tertinggi. Karena itu, bertentangan dengan harapan Zhen Pingfan, dia berkata, Elder Zhen, tolong beritahu Elder Ye bahwa saya benar-benar tertarik untuk memasuki Supreme Divine Mansion. Bahkan jika hanya ada sedikit kesempatan untuk memasuki tempat itu, aku tidak ingin melepaskannya. Zhen Pingfan tercengang oleh jawaban Duan Lingtian. Ketika dia sadar kembali, dia tersenyum masam dan berkata, mencoba untuk menghalangi Duan Lingtian, bukankah saya mengatakan tidak perlu terlalu sembrono, terutama ketika bakat bawaan Anda sangat tinggi. Selain itu, berdasarkan kekuatan Anda saat ini, bahkan jika Anda selamat dari Istana Agung Surgawi, peningkatan Anda tidak akan mengguncang bumi. Dengan bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Anda hanya perlu berkultivasi sedikit lebih keras untuk mencapai hasil yang sama. The Supreme Divine Mansion jauh lebih berbahaya daripada yang bisa Anda bayangkan. Jika tidak, Yuan Hanjin tidak akan kehilangan begitu banyak murid karenanya. Satu-satunya alasan yang Qianye bisa bertahan adalah semata-mata karena kebencian dan keinginannya yang kuat untuk membalas dendam. Duan Lingtian tidak menanggapi kata-kata itu. Sebaliknya, dia berkata, Penatua Zhen, sejauh ini, semuanya hanyalah spekulasi Penatua Ye, kan? Seberapa yakinkah dia bahwa Yuan Hanjin dari faksi Ping Sheng menemukan kediaman surgawi tertinggi? Dia lebih dari 90% yakin, jawab Zhen Pingfan, ini adalah satu-satunya teori yang masuk akal. Saya mengerti. Duan Lingtian mengangguk. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba membeku ketika dia mengingat keanehan kematian ayah Yang Qianye. Dia memandang Zhen Pingfan dan tanpa sadar merendahkan suaranya saat dia bertanya, Penatua Zhen, mungkinkah seseorang membunuh ayah murid langsung mereka hanya karena obsesi mereka sendiri?
Duan Lingtian telah mendengar kasus di mana beberapa kekuatan akan membunuh anggota keluarga murid mereka untuk memastikan kesetiaan murid mereka. Zhen Pingfan sedikit terkejut dengan pertanyaan Duan Lingtian. Dia memandang Duan Lingtian dengan penuh arti ketika dia berkata, "Duan Lingtian, beberapa kata sebaiknya tidak diucapkan. Beberapa kata akan membawa konsekuensi yang tak terhitung setelah diucapkan. Aku akan berpura-pura tidak mendengar kata-kata itu hari ini." Kemudian, setelah beberapa saat, dia menambahkan, "Apa yang kamu katakan bukan tidak mungkin." Ekspresi serius Duan Lingtian pecah ketika dia mendengar kalimat terakhir Zhen Pingfan. Dia merasa agak terdiam oleh ketidakstabilan Zhen Pingfan. Bagaimanapun, Zhen Pingfan telah memperingatkannya tentang kerasnya spekulasinya, tetapi Zhen Pingfan masih tidak bisa menahan untuk tidak memberinya tulang pada akhirnya. Sekte tidak peduli, Duan Lingtian bertanya. Jika spekulasinya benar, dia bertanya-tanya apakah sekte yang murni akan menutup mata terhadap anggota mereka yang membunuh anggota keluarga muridnya hanya untuk memastikan keberhasilan muridnya. Zhen Pingfan berkata dengan santai, yang penting adalah bukti. Untuk sekte untuk mengambil tindakan, perlu ada bukti. Spekulasi belaka tidak akan cukup untuk menghukum tetua transendensi atas kejahatan semacam itu. Selain itu, jangan lupa bahwa Yuan Hanjin bukan hanya penatua transendensi. Ayahnya adalah Yuan Pingsheng, pendiri faksi Pingsheng. Duan Lingtian mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa Yuan Pingsheng tidak hanya pendiri faksi Pingsheng tetapi juga kaisar dewa perantara dan penatua Ascension di sekte yang murni. Itulah mengapa kamu harus menyimpan spekulasimu untuk dirimu sendiri. Jangan menyebutkannya kepada siapapun. Jika kata-kata keluar dan Anda tidak memiliki bukti untuk mendukung kata-kata Anda akan dihukum. Memfitnah tetua transendensi di sekte adalah kejahatan serius, Zhen Pingfan memperingatkan. Saya mengerti, Duan Lingtian mengangguk. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan muram. Meskipun dia bukan salah satu pihak yang terlibat, dia benar-benar muak dengan kegilaan Yuan Hanjin. Selain itu, masalah ini juga menyangkut Long Qingchong, pemimpin sekte dari sekte naga terbang, yang merupakan kenalannya. Bahkan setelah mengabaikan hubungannya dengan Long Qingchong, Duan Lingtian tidak berpikir bahwa Long Qingchong membunuh Lan Qing, ayah Yang Qianye. Bagaimanapun, Long Qingchong sangat terbuka dan bahkan bersedia menunjukkan kekuatannya kepada Yang Qianye untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Pada saat ini, Zhen Pingfan mengerutkan kening dan berkata, "Kami telah keluar dari topik. Ini bukan poin utama. Kami sedang berbicara tentang istana surgawi tertinggi. Saya menyarankan Anda untuk tidak memasuki istana surgawi tertinggi." Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, "Penatua Zhen, jangan khawatir. Saya sangat percaya diri. Saya yakin mereka yang masuk sebelumnya juga percaya diri tentang kelangsungan hidup mereka. Berapa banyak dari mereka yang selamat?" Zhen Pingfan berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Jangan gegabah. Mungkin ada beberapa yang bersedia mengambil risiko seperti itu karena kesengsaraan surgawi mereka yang akan datang yang mungkin membunuh atau melukai mereka. Memang layak mengambil risiko seperti itu dalam keadaan seperti itu. Namun, Anda tidak punya alasan untuk mempertaruhkan hidup Anda. Anda bahkan belum berusia 3.000 tahun. Anda punya banyak waktu di depan Anda." Duan Lingtian menghela nafas pahit setelah mendengar kata-kata Zhen Pingfan. Kemudian, dia berkata, "Penatua Zhen, jujur dengan Anda, saya kehabisan waktu. Ini adalah cerita yang panjang. Saya harus memasuki istana surgawi tertinggi jika saya memiliki kesempatan." Melihat tatapan tegas Duan Lingtian pada kalimatnya, Zhen Pingfan tahu dia tidak bisa membujuk Duan Lingtian sebaliknya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia berkata, "Aku mengerti. Saya akan menyampaikan niat Anda kepada Paman Muda Ye." Petik 2. Duan Lingtian mengangguk. Kemudian, dia berkata meyakinkan, "Penatua Zhen, saya mengerti bahwa Anda mengkhawatirkan keselamatan saya. Namun, saya ingin Anda tahu bahwa saya berhasil mencapai begitu banyak prestasi luar biasa bukan hanya karena bakat saya saja, tetapi juga kemauan dan tekad saya. Selain itu, saya juga terdorong karena beberapa orang dan keadaan. Pada saat ini, jika seseorang memberitahu saya bahwa saya dapat menjadi dewa tertinggi dengan segera, tetapi ada kemungkinan 50% bahwa saya akan mati, saya masih akan mengambil risiko tanpa ragu-ragu." Meskipun Duan Lingtian berkembang sangat cepat, itu tidak cukup cepat baginya.
Dia tidak optimis untuk menjadi dewa tertinggi dalam 300 tahun, dan ini adalah sumber kekhawatirannya dan juga sumber motivasinya. Bagaimanapun, klan Xia dan klan Yun adalah klan peringkat tertinggi di tanah persembahan surgawi. Setelah bertukar beberapa kata lagi, Zhen Pingfan pergi. Bahkan ketika dia pergi, dia masih memikirkan apa yang mungkin bisa memotivasi Duan Lingtian untuk mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki istana surgawi tertinggi. Setiap orang punya kisahnya masing-masing. Sepertinya Duan Lingtian tidak sejauh ini berdasarkan bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya saja. Dia juga punya alasan untuk ingin tumbuh lebih kuat begitu cepat. Zhen Pingfan menghela nafas dalam hati. Dia tidak bertanya lebih jauh karena dia tahu setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, dan dia tidak ingin mengorek. Saya harap dia akan dapat menempati peringkat 3 teratas dari pesta 7 rumah. Dengan itu, perjalanan kultivasinya di masa depan juga akan jauh lebih lancar. Setelah mendapatkan 3 tempat untuk sekte tersebut pasti akan memperlakukannya dengan sangat baik. Zhen Pingfan berpikir dalam hati. Sesaat kemudian, dia teringat sesuatu. Oh, aku baru menyadari bahwa dia belum mengungkapkan kata yang dia gambar. Dia pasti sudah melihat kata itu ketika dia menggambar tokennya. Duan Lingtian tidak menyadari pikiran Zhen Pingfan. Dia telah benar-benar lupa tentang kata pada tokennya, yang hanya akan muncul setelah dia mengilhami tokennya dengan energi surgawinya. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan pemikiran tentang istana surgawi tertinggi. Yang Qian Ye hanyalah Lord of Gods yang belum sempurna untuk waktu yang singkat. Berdasarkan bakatnya, dia akan membutuhkan beberapa ratus tahun untuk menjadi Lord of Gods perantara, tetapi dia melakukannya hanya dalam beberapa dekade. The Supreme Divine Mansion benar-benar kuat. Saya ingin tahu apakah saya akan menjadi dewa-dewa tingkat lanjut jika saya selamat dari istana surgawi tertinggi. Mata Duan Lingtian bersinar dengan kegembiraan ketika dia berpikir untuk menjadi Lord of Gods tingkat lanjut. Pesta 7 rumah kehilangan kilaunya dibandingkan dengan rumah agung-agung pada saat ini. Namun, dia cepat tenang. Aku harus tenang. Penatua Zhen berkata bahwa Penatua Ye belum mengkonfirmasi spekulasinya. Terlebih lagi, kita masih tidak tahu apakah dewa-dewa perantara dapat memasuki istana surgawi tertinggi. Jika itu masalahnya, Ye Yingkai dan aku akan kecewa. Duan Lingtian sedikit tenang setelah memikirkan hal ini. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian akhirnya ingat bahwa dia belum memasukkan energi surgawi ke dalam tokennya. Ayo lihat, ketika energi surgawi memasuki token, dan kata itu muncul dengan sendirinya, ekspresi Duan Lingtian menegang, dan tatapannya berubah suram. Bab 4018, Bantuan Eksternal Sekte Api Melolong Dini hari berikutnya. Matahari bersinar di tanah, menciptakan pemandangan yang indah. Duan Lingtian bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan pergi ke tempat pesta 7 rumah bersama yang lainnya dari sekte yang murni. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja ditawari kesempatan untuk memasuki istana ketuhanan tertinggi, juga tidak terlihat seperti seseorang yang memiliki keilahian pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik satu orang. Yaitu, Yuan Hanjin, tetua transendensi yang merupakan putra tunggal pendiri faksi Pingsheng, Yuan Pingsen. Duan Lingtian sudah lama mendengar tentang Yuan Hanjin. Dia tahu bahwa Yuan Hanjin dianggap sebagai orang berikutnya di sekte yang murni yang kemungkinan besar akan menjadi kaisar dewa yang belum sempurna. Duan Lingtian juga tidak bisa tidak melihat Yang Qian Ye. Dia menemukan bahwa Yang Qian Ye sedang menatap punggung Yuan Hanjin. Yang terpenting, tidak ada tanda hormat dalam tatapan Yang Qian Ye, sebagai gantinya, itu membawa sedikit kecurigaan. Penemuan ini menyebabkan kegemparan kecil di hatinya. Sebelumnya, Duan Lingtian menyampaikan pesan Long Qingchong kepada Yang Qian Ye. Kecurigaan Yang Qian Ye terhadap Long Qingchong berkurang, tetapi itu membawa lebih banyak pertanyaan. Jika pelakunya bukan Long Qingchong, maka pelakunya jelas ingin menjebak Long Qingchong. Tanda seru. Jika Yang Qian Ye memikirkannya sedikit lagi, tidak akan sulit baginya untuk mencurigai tuannya. Sayangnya, bahkan jika dia mengetahui bahwa tuannya terlibat dalam kematian ayahnya, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia bukan lawan Yuan Hanjin sekarang. Dia hanya bisa bertindak jika dia lebih kuat dari Yuan Hanjin. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Sementara Duan Lingtian masih tenggelam dalam pikirannya, dia telah tiba di tempat pesta 7 rumah. Seiring dengan sekte yang murni,
banyak dari kekuatan lain, termasuk klan Wan Qi yang duduk di sebelah pulau terapung kecil sekte yang murni, juga telah tiba. Duan Lingtian melirik orang-orang dari klan Wan Qi dan menemukan Wan Qi Hong menatapnya dengan membunuh lagi. Dia sudah terbiasa dengan ini. Dia menghela nafas tak berdaya, sepertinya dia lebih menyalahkanku atas kematian Wan Qi Jue. Duan Lingtian bisa merasakan bahwa permusuhan Wan Qi Hong terhadapnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan permusuhannya terhadap Ye Chen Feng yang membunuh Wan Qi Jue. Betapa pengecutnya, dia jelas mengarahkan semua kemarahannya padaku karena dia bukan tandingan Penatua Ye. Sepertinya dia cukup percaya diri dengan kekuatannya. Saya tidak sabar untuk melihat seberapa kuat dia menjadi. Selama pertarungan Wan Qi Hong sebelumnya, dia tidak mengerahkan banyak kekuatan saat dia melawan lawannya. Kekuatan yang dia gunakan bahkan tidak mendekati apa yang dia gunakan ketika dia melawan Duan Lingtian karena lawannya hanya rata-rata. Setelah semua pasukan dari 7 rumah besar tiba, Lin Donglai, penatua dari Sekte Api Melolong, menggantikannya. Lin Donglai sangat tepat waktu setiap hari dan muncul segera setelah semua pasukan tiba tanpa gagal sehingga Duan Lingtian bertanya-tanya apakah Lin Donglai datang lebih awal setiap hari dan bersembunyi sampai semua orang hadir sebelum mengungkapkan dirinya. Namun, kemungkinan besar seorang pembantu memberitahunya tentang kedatangan semua orang sebelumnya. Persaingan untuk kelompok elit akan berlanjut hari ini. Kedua peserta yang memegang token dengan kata-kata, "Celaka, silakan maju," kata Lin Donglai. Kata, "celaka," menyebabkan semua orang mengangkat alis mereka. Mengapa mereka menggunakan kata seperti itu? Bukankah Profound Jade Mansion terlalu banyak main-main? Segera setelah itu, dua peserta yang memiliki token dengan kata, "celaka," terbang keluar. Salah satunya adalah seorang pemuda berpenampilan rata-rata dengan tubuh sedang sementara yang lain adalah seorang pemuda tampan mengenakan jubah putih yang disulam dengan bunga. Yang pertama memegang tongkat biasa, tetapi segera setelah dia mengisinya dengan energi surgawinya, tongkat itu memancarkan aura yang kuat. Banyak peserta wanita yang memandang pemuda berbaju putih itu karena penampilannya dan sikapnya yang anggun. Sayangnya, saat pertarungan berlanjut, penampilannya sangat mengecewakan mereka. Hanya dalam waktu singkat, pemuda berpenampilan rata-rata itu mengalahkan pemuda berbaju putih itu dengan ayunan tongkatnya. Secara keseluruhan, pertarungan itu anti. Dia cukup kuat, dia tidak lebih lemah dari Ye Yingkai. Tidak heran Penatua Lin memandangnya dengan ramah sebelumnya. Ternyata, dia dari Sekte Api Melolong. Duan Lingtian berpikir dalam hati saat dia melihat pemuda yang memegang tongkat, yang kembali untuk berdiri bersama anggota Sekte Api Melolong. Dia tidak memperhatikan pemuda itu sampai sekarang. Murid-murid muda lainnya dari Sekte yang murni juga berbicara tentang pemuda dari Sekte Api Melolong pada saat ini. Siapa dia? Saya tidak berpikir saya pernah mendengar tentang orang seperti itu dari Sekte Api Melolong sebelumnya. Betul sekali. Saya pernah mendengar tentang keajaiban luar biasa di Sekte Api Melolong, tapi saya rasa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, lawannya juga tidak terlalu lemah. Bahkan keajaiban lain dari Sekte Api Melolong tidak akan bisa mengalahkannya hanya dengan satu serangan, kan? Apakah dia kartu Truth Howling Flames Sect? Itu sangat mungkin. Murid misterius dari Sekte Api Melolong menyebabkan keributan kecil di pasukan lain juga. Ini termasuk pasukan lain dari Profound Jade Mansion juga. Mereka juga berasal dari Profound Jade Mansion seperti Sekte Api Melolong, tetapi mereka tidak menyadari keberadaan seperti itu. Seolah-olah dia muncul dari udara tipis. Pada ronde sebelumnya, penampilannya hanya rata-rata, tidak seperti kekuatan mengerikan yang baru saja dia tunjukkan sebelumnya dengan mengalahkan lawannya dengan ayunan tongkatnya. Sekte Api Melolong menyembunyikannya selama ini. Ding Jianchu, penatua yang ditetapkan dari Sekte Keberuntungan, memandang Lin Donglai dan berkata, "Penatua Lin, Sekte Api Melolong Anda benar-benar pandai bersembunyi." Duanmu Yunfan, penatua tertinggi dari klan Duanmu, juga berkata, "Penatua Lin, apakah dia bantuan eksternal yang Anda temukan?" Leng Xiu, Kaisar Dewa Perantara dari Nether Sword Villa, tidak berbicara, tapi dia menatap Lin Donglai dengan tatapan tajam. Sedikit kejutan bisa dilihat di kedalaman matanya juga. Lin Donglai tersenyum tipis dan berkata, "Namanya Lin Yuan, dan dia adalah cucuku." Bantuan eksternal. Karena dia secara resmi bergabung dengan Sekte Api Melolong, dia secara alami adalah anggota Sekte Api Melolong. Seorang tetua dari salah satu pasukan di Divine Morning Mansion memandang Lin Donglai dengan penuh arti dan berkata,
sepertinya latar belakang Elder Lin tidak sederhana. Tidak ada klan Lin yang kuat di Seven Mansions. Dari apa yang saya tahu, Penatua Lin berasal dari klan di luar 7 rumah. Orang ini jelas cukup berpengetahuan tentang Lin Donglai. Itu tidak penting, kata Lin Donglai, jelas tidak ingin melanjutkan topiknya. Dia melihat sekeliling sebelum mengucapkan satu kata. Setelah itu, 2 peserta terbang keluar. Dengan itu, pesta 7 rumah dimulai lagi. Semuanya berjalan lancar selama lebih dari selusin perkelahian ketika ketenangan tiba-tiba hancur. Seorang peserta dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan dicocokkan dengan peserta dari Sekte yang murni. Selama pertarungan, yang pertama berpura-pura lemah di awal sebelum dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan dan menyerang dengan sekuat tenaga. Mirip dengan pertarungan Ye Yingkai sebelumnya, Lin Donglai turun tangan dan menyelamatkan nyawa Ye Yingkai. Namun, tidak seperti pertarungan Ye Yingkai, murid dari Sekte yang murni terluka parah. Ketika peserta kembali ke sisi Sekte yang murni, Zhen Ping Fan memeriksa lukanya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin dia bisa melanjutkan cedera ini. Pada saat ini, peserta dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan memandang murid yang terluka secara provokatif dengan seringai di wajahnya. Tak perlu dikatakan, ini memicu api kemarahan di hati generasi muda dari Sekte yang murni. Sejumlah kecil dari mereka melirik Ye Yingkai, dipenuhi dengan ketidakpuasan. Lagi pula, jika bukan karena agresi Ye Yingkai yang tidak beralasan, para peserta dari Alliance of Benevolence of Justice tidak akan begitu agresif. Meskipun ekspresi Ye Yingkai tidak berubah ketika berhadapan dengan tatapan teman-temannya, Duan Lingtian dapat melihat bahwa bahu Ye Yingkai sedikit gemetar. Jelas, Ye Yingkai juga merasa bersalah dan berusaha menekan emosinya. Pada saat yang sama, semangat juang para murid yang lebih kuat dari Sekte yang murni melonjak. Mereka semua berharap untuk dicocokkan dengan seseorang dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan dan bersumpah untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Akan lebih baik jika mereka bisa membunuh lawan mereka dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan. Meskipun pembunuhan dilarang di pesta 7 rumah, para peserta tidak akan dimintai pertanggungjawaban jika mereka membunuh lawan mereka. Sebaliknya, tuan rumah yang memimpin pertarungan akan dimintai pertanggungjawaban atas kematian peserta. Bagaimanapun, tuan rumah adalah Kaisar Dewa Perantara. Jika dia gagal untuk campur tangan dalam pertarungan antara Lord of Gods, dia akan berkultivasi dengan sia-sia. Dalam seluruh sejarah pesta 7 rumah, tidak ada Kaisar Dewa Perantara yang gagal mencegah kematian seorang peserta. Sayangnya, meskipun murid-murid muda dari Sekte yang murni tidak sabar untuk membalas dendam, tidak satupun dari mereka yang cocok dengan murid-murid muda dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan selama 2 hari ke depan. Sama seperti setiap hari, Lin Donglai berdiri di tengah dan mengumumkan kata yang berhubungan dengan 2 peserta. 2 peserta dengan kata, genit, di token mereka, silakan melangkah maju. Setelah mendengar kata-kata ini, sudut bibir semua orang langsung berkedut. Centil, meskipun ada beberapa kata aneh sebelumnya, semua orang masih terdiam dengan kata, bau. Bab 4019, serangan kejam lainnya. Zhen Ping Fan tertawa terbahak-bahak. Duan Lingtian, kata, genit, bahkan lebih baik daripada kata, jelek yang Anda dapatkan sebelumnya. Aku ingin tahu siapa 2 orang yang mendapat kata ini. Saya harus mengatakan bahwa siapapun yang memilih kata ini cukup lucu. Pada saat yang sama, semua orang melihat sekeliling, mencari 2 peserta yang mendapatkan kata, genit. Segera setelah itu, seorang pemuda pemalu dari salah satu pasukan di Underworld Mansion terbang keluar. Pipinya memerah karena malu karena dia tiba-tiba menjadi sorotan. Dia sudah diejek oleh teman-temannya sebelumnya ketika mereka tahu dia telah mendapatkan kata, genit. Kau cukup beruntung, kata Lin Donglai sambil tersenyum. Pria muda itu tersenyum malu-malu dan berkata, terima kasih, Penatua Lin. Sudut bibir Lin Donglai berkedut. Dia bertanya-tanya apakah pemuda itu masih akan berterima kasih padanya jika pemuda itu tahu bahwa dialah yang memilih kata, genit. Kemudian, dia melihat sekeliling sebelum berkata dengan keras, di mana peserta lain. Anda memiliki waktu 15 menit untuk maju sebelum Anda didiskualifikasi. Semua orang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu untuk peserta lain. Setelah beberapa saat, sesosok terbang keluar dan muncul di seberang pemuda pemalu itu. Keheningan turun di tempat ketika semua orang melihat wajah peserta lain dengan baik. Itu dia lagi.
Peserta lain yang mendapatkan kata genit tidak lain adalah Duan Lingtian. Dia telah melihat kata itu beberapa hari yang lalu dan bertanya-tanya apakah seseorang dari Profound Jade Mansion sengaja menjadikannya sasaran leluconnya. Namun, dia ingat dia telah memilih token dan merasa tidak bisa berkata-kata pada keberuntungannya. Selama putaran pertama, dia mendapatkan kata jelek, lalu, dia mendapatkan kata genit. Ini benar-benar dia. Keributan pecah di antara generasi muda dari sekte yang murni setelah beberapa saat. Zhen Pingfan tertawa lebih keras kali ini. Dia hanya mengilhami tokennya dengan energi surgawi beberapa hari yang lalu di rumah kayunya. Aku benar-benar tidak percaya keberuntungannya. Dia mendapatkan kata jelek sebelumnya, dan sekarang dia mendapatkan kata genit. Murid-murid muda dari sekte yang murni juga geli. Surga, Duan Lingtian benar-benar tidak beruntung. Dia tidak hanya berbakat dalam kultivasi, tetapi dia juga berbakat dalam memilih token. Kebetulan yang aneh, dari begitu banyak token, Duan Lingtian memilih yang dengan kata-kata paling lucu. Kenapa aku merasa ini sangat lucu? Saya juga, murid-murid muda sekte yang murni mencoba yang terbaik untuk tidak tertawa. Lagi pula, siapa yang tahu jika Duan Lingtian atau bahkan Zhen Pingfan akan tersinggung dan menyimpan dendam terhadap mereka. Namun, orang-orang dari pasukan lain tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Mereka semua tertawa. Duan Lingtian dari sekte yang murni sangat tidak beruntung. Pertama, itu jelek. Sekarang, itu centil. Aku benar-benar harus memberikannya padanya. Apakah seseorang mencoba mengerjainya? Bagaimana mungkin ketika dia memilih token itu sendiri? Satu-satunya cara adalah jika pembangkit tenaga listrik tertinggi memiliki andil di dalamnya. Namun, apakah Anda pikir pembangkit tenaga listrik tertinggi akan punya waktu untuk lelucon kecil seperti itu? Duan Lingtian secara alami mendengar tawa di sekitarnya, tetapi dia tidak mengingatnya. Bagaimanapun, dia sudah mempersiapkan mentalnya untuk ini segera setelah dia melihat kata yang dia dapatkan. Dia memandang pemuda pemalu itu dan menemukan pemuda pemalu itu menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Setelah melihat ini, dia mengeluh dalam hati, "Jangan bilang kamu bersyukur karena aku mencuri sorotan darimu." Pada saat ini, pemuda pemalu itu berkata, "Kakak Duan, saya Sue Ting Xiao dari Underworld Mansion. Aku bukan tandinganmu jadi aku akan menyerah." Setelah mengatakan itu, pemuda pemalu itu tidak menunggu jawaban Duan Lingtian sebelum dia kembali ke posisi semula. Dengan ini, Duan Lingtian menang tanpa perlu bertarung. Dia merasa sedikit kecewa karena dia berharap untuk melampiaskannya melalui pertarungan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan karena lawannya telah menyerah. Dia kembali ke posisi semula. Ketika dia melihat bahwa Zhen Pingfan ingin berbicara dengannya, dia mengeluarkan kompas formasi peredam bising sebelum dia duduk bersila dan mulai berkultivasi, mengabaikan Zhen Pingfan. Zhen Pingfan menghela nafas tanpa daya. Namun, perhatiannya, bersama dengan yang lain, segera teralihkan oleh pertarungan berikutnya. Faktanya, Duan Lingtian tidak tersinggung oleh Zhen Pingfan atau yang lainnya yang menggoda dan menertawakannya. Dia tahu itu hanya hiburan yang baik. Dia tiba-tiba mulai berkultivasi karena dia bisa merasakan salah satu vena surgawinya akan berubah. Dia akan tumbuh lebih kuat saat masing-masing vena surgawinya berubah. Sekarang 5 elemen surgawi telah membantunya untuk sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya. 99 vena surgawinya harus menjalani transformasi sebelum dia menjadi dewa-dewa tingkat lanjut. Karena 99 vena surgawinya, begitu dia menjadi dewa-dewa tingkat lanjut, energi surgawinya akan lebih kuat daripada dewa-dewa yang paling maju. Terlepas dari mobilisasi energi surgawi yang cepat, saya tidak menyangka bahwa 99 vena surgawi akan memiliki efek seperti itu juga. Ini bagus sekali. Memang, karena 99 vena surgawi, energi surgawi Duan Lingtian akan lebih kuat daripada mereka yang memiliki basis kultivasi yang sama. Setelah itu, ada pertandingan lain di mana peserta dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan menyerang dengan kejam dan melukai peserta dari sekte yang murni lagi, menyebabkan yang terakhir tidak dapat berpartisipasi dalam babak kebangkitan nanti. Tidak ada seorang pun dari sekte yang murni dan Aliansi Kebajikan dan Keadilan yang cocok sejak itu. Orang-orang dari sekte yang murni secara alami sangat marah. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Pertarungan untuk memilah peserta ke dalam kelompok elit akan berakhir besok, dan kita akan beralih ke babak kebangkitan. Karena saya belum dipanggil untuk bertarung,
saya pasti akan dipanggil besok. Jika lawan saya bukan dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan, saya akan segera menyerah sehingga saya memiliki kesempatan untuk menantang seseorang dari aliansi selama putaran kebangkitan, kata seorang murid muda dari Sekte Yang Murni. Orang ini adalah Yun Ye-wei. Dia adalah salah satu murid terkuat Sekte Yang Murni di bawah usia 10.000 tahun. Dia berasal dari faksi Langji, dan dia adalah cicit dari pendiri faksi Langji. Kekuatannya tidak kalah dengan Ye Yingkai sama sekali. Setelah mendengar kata-kata Yun Ye-wei, seseorang berkata dengan masam, "Kakak senior Yun, aku takut lawanmu akan menyerah bahkan sebelum kamu memiliki kesempatan untuk menyerah. Mereka tahu Anda setelah semua. Jika mereka menyerah lebih dulu, Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mari kita tunggu dan lihat saja. Saya tidak percaya Aliansi Kebajikan dan Keadilan akan sangat beruntung setiap saat dan dicocokkan dengan murid yang lebih lemah dari sekte kami. Kami memiliki beberapa murid yang lebih kuat yang belum bertarung. Permusuhan antara Sekte Yang Murni dan Aliansi Kebajikan dan Keadilan terus meningkat. Itu memburuk setelah murid dari Sekte Yang Murni terluka ke titik di mana dia tidak bisa berpartisipasi dalam putaran kebangkitan. Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia tidak mengharapkan hal-hal meningkat sejauh ini. Selain itu, dia tahu bahwa kedua murid muda dari Sekte Yang Murni dan Aliansi Kebajikan dan Keadilan tidak bersalah. Terutama para murid muda dari aliansi yang tidak menyadari kebenaran. Mereka hanya melihat Ye Yingkai bertindak agresif tanpa alasan yang tampaknya bagus. Menurut pendapat Duan Lingtian, pejabat tinggi aliansi, terutama Ren Taiqiu, pemimpin aliansi, yang menyadari kebenaran seharusnya memperingatkan murid-muridnya dan menyuruh mereka menahan diri. Mata Duan Lingtian berkilat dingin. Aliansi Kebajikan dan Keadilan. Para pejabat tinggi jelas menyetujui tindakan para murid muda dengan diam. Apakah mereka tidak takut bahwa murid-murid mereka akan terluka parah? Duan Lingtian tidak bisa tidak merasa marah dengan situasi ini. Dia merenungkan masalah ini dan tidak memperhatikan sekelilingnya. Bagaimanapun, pertarungannya sudah berakhir. Tidak hanya itu, dia yakin tidak ada yang berani menantangnya selama ronde kebangkitan juga. Hari berikutnya, sebelum ronde kebangkitan dimulai, masih ada beberapa pertarungan tersisa. Pertarungan berjalan lancar sampai pertarungan kelima ketika peserta yang dipilih berasal dari Sekte Yang Murni dan Aliansi Kebajikan dan Keadilan. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia melihat peserta dari Sekte Yang Murni. Yang Qianye. Bab 4020, Kekuatan Sejati Yang Qianye. Meskipun Yang Qianye adalah Lord of Gods perantara, tidak ada yang memperhatikannya sebelumnya karena penampilannya sangat hangat. Bertentangan dengan penampilan Yang Qianye sebelumnya, Duan Lingtian tahu bahwa Yang Qianye harus cukup kuat sekarang. Bahkan jika Yang Qianye tidak sekuat Ye Yingkai atau Yun Ye-wei, yang merupakan yang terkuat di antara mereka yang berusia di bawah 10.000 tahun di Sekte Yang Murni, Yang Qianye jelas lebih kuat dari kebanyakan rekan-rekannya. Ini adalah Bai Mingzong dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan, seorang murid dari Sekte Yang Murni berseru ketika dia melihat sosok itu terbang ke medan perang. Setelah mendengar ini, ekspresi beberapa murid muda dari Sekte Yang Murni sedikit berubah. Bai Mingzong bukan salah satu keajaiban terkuat di Aliansi Kebajikan dan Keadilan, tapi dia tidak lemah sama sekali. Dia juga agak terkenal di Eastern Ridge Mansion. Tanda seru. Murid-murid muda dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan baru-baru ini mengetahui bahwa Yang Qianye telah menjadi dewa-dewa perantara. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak berpikir dia cocok dengan Bai Mingzong, yang juga merupakan dewa-dewa perantara. Lagi pula, Bai Mingzong menjadi Lord of Gods perantara 1000 tahun yang lalu, yang berarti bahwa basis kultivasinya sudah stabil. Selain itu, usianya hampir 10.000 tahun, menjadikannya peserta tertua dari pesta 7 rumah kali ini. Ini juga berarti bahwa dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada Yang Qianye. Bai Mingzong menyeringai sambil berkata dengan sombong, "Saya Bai Mingzong dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan. Anda dari Sekte Yang Murni. Anda tidak harus sangat kuat karena saya belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Jika Anda takut, belum terlambat untuk menyerah. Itu juga akan menyelamatkan Anda dari cedera dan tidak dapat bersaing di babak kebangkitan." Yang Qianye tanpa ekspresi saat dia bertanya, "Apakah kamu sudah selesai berbicara?" Ekspresi Bai Mingzong langsung berubah tak sedap dipandang setelah melihat Yang Qianye mengabaikan kata-katanya. "Biarkan pertempuran dimulai," Lin Donglai, tetua dari Sekte Api Melolong, berkata dengan keras.
Dia tidak ingin melihat kedua pemuda itu bertukar kata, membuang-buang waktu. Dia sangat ingin mengakhiri pertarungan untuk menyortir peserta ke dalam kelompok elit hari ini. Astaga, begitu kata-kata Lin Donglai jatuh, Bai Mingzong berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat dia menyerang Yang Qianye seperti binatang buas yang mengamuk. Angin melolong saat kapak panjang, yang tampaknya merupakan artefak suci yang menonjol, muncul di tangannya. Yang Qianye dengan cepat bergerak mundur saat menghadapi serangan yang mendominasi. Energi surgawinya jelas tidak stabil karena dia belum sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya. Pada saat yang sama, Lin Donglai memperhatikan Bai Mingzong dengan cermat, bersiap untuk campur tangan jika dia melakukan serangan pembunuhan. Bagaimanapun, dua peserta dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan telah melukai dua peserta dari Sekte yang murni sampai-sampai yang terakhir tidak bisa lagi bersaing di babak kebangkitan. Mati, Bai Mingzong meraung saat dia menyerang. Kapaknya berkilau menyilaukan seperti matahari, membuat segala sesuatu di sekitarnya pucat jika dibandingkan. Hati-hati, kerumunan secara naluriah berteriak, memperingatkan Yang Qianye. Lin Donglai menatap Bai Mingzong, siap untuk campur tangan. Apakah ini semua yang kamu punya? Yang Qianye tiba-tiba berkata sebelum dia bergegas keluar. Lin Donglai sedikit terkejut. Apakah orang dari sekte yang murni ini tidak takut pada lawannya? Setelah itu, ekspresi Lin Donglai berubah drastis. Dia telah merasakan sesuatu. Pada saat yang sama, Ren Taiqiu, pemimpin Aliansi Kebajikan dan Keadilan, berteriak, berhenti. Selanjutnya, energi surgawi yang kuat keluar dari tubuh Ren Taiqiu saat dia mencoba untuk campur tangan. Namun, sinar pedang tiba-tiba melesat keluar, dengan mudah menghancurkan energi surgawi Ren Taiqiu. Para pejabat tinggi dari berbagai kekuatan teratas di Seven Mansion mengalihkan pandangan mereka ke seorang pemuda berpakaian emas, yang duduk dengan kelompok sekte yang murni, serempak. Pemuda itu tidak lain adalah Ye Chen Feng, pendiri faksi pedang tersembunyi sekte yang murni. Ye Chen Feng, yang bahkan belum berusia 2000 tahun, adalah kaisar dewa perantara termuda yang hadir di tempat kejadian. Namun, tidak banyak kaisar dewa perantara yang hadir yang lebih tua darinya berani mengatakan bahwa mereka lebih kuat darinya. Tiba-tiba, tangisan menyedihkan terdengar di udara, menarik perhatian orang banyak dari Ye Chen Feng. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat tubuh Bai Mingzong penuh dengan lubang seolah-olah dia telah ditusuk dengan panah. Lin Donglai, yang berdiri di dekatnya, menjadi sedikit pucat. Sampah, kata Yang Qianye acuh tak acuh sebelum dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Lin Donglai terbang. Setelah beberapa saat, dia berkata, dia hidup. Pemimpin Aliansi Ren, dia masih bisa diselamatkan selama kamu memberinya sedikit lebih banyak pil penyembuhan. Lin Donglai mengirim Bai Mingzong kembali ke Aliansi Kebajikan dan Keadilan dengan aliran energi bersama dengan 2 botol pil saat dia berkata, ini adalah pil Divine Limit tingkat dewa yang akan membantu pemulihannya. Itu hanya tanda kecil karena aku bertanggung jawab atas luka-lukanya. Ren Taiqiu menerima pil itu sebelum dia melihat lelaki tua yang duduk di sebelahnya dan berkata, Penatua Wang, ambil pil ini dan bawa dia pergi. Ya, pemimpin aliansi, kata lelaki tua itu sebelum dia membawa Bai Mingzong yang sekarat pergi. Namun, tanpa sepengetahuan semua orang, setelah lelaki tua itu pergi, dia menerima transmisi suara dari Ren Taiqiu. Ren Taiqiu berkata, jangan sia-siakan pil surgawi. Bawa dia pergi dan bunuh dia. Dia hanya seorang yatim piatu, dan tuannya meninggal beberapa tahun yang lalu. Tidak ada yang akan peduli dengan ketidakhadirannya. Ya, pemimpin aliansi. Orang tua itu tahu Ren Taiqiu tidak ingin menyia-nyiakan sumber daya untuk menyelamatkan Bai Mingzong karena Bai Mingzong tidak memiliki dukungan dan koneksi dalam Aliansi Kebajikan dan Keadilan. Yang terpenting, Bai Mingzong tidak cukup menonjol untuk diselamatkan. Selain itu, Bai Mingzong terluka parah. Bahkan dengan bantuan limit Divine Pills tingkat penguasa, mereka hanya akan mampu menyelamatkan nyawanya dan menyembuhkan luka-lukanya sedikit. Untuk membuat pemulihan penuh, mereka akan membutuhkan setidaknya 10 pil Divine Limit tingkat penguasa dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan. Ren Taiqiu secara alami tidak mau membuang begitu banyak pil pada seseorang yang nilainya tidak terlalu tinggi. Meskipun tidak ada yang tahu tentang transmisi suara Ren Taiqiu, kebanyakan orang dari berbagai kekuatan, termasuk Lin Donglai, bisa menebak niat Ren Taiqiu.
Sudah jelas ketika Ren Taiqiu tidak segera memberi Bai Mingzong 2 pil Divine Limit tingkat penguasa dan meminta Bai Mingzong untuk dibawa pergi. Lin Donglai hanya sedikit mengernyit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia merasa bertanggung jawab atas cedera fatal Bai Mingzong, dia hanya merasa bertanggung jawab sebagian. Menurutnya, Aliansi Kebajikan dan Keadilan seharusnya memperingatkan murid-murid muda mereka tentang menyerang murid-murid muda dari sekte yang murni dengan kejam. Kebenarannya buruk, tetapi dia merasa bahwa kematian Bai Mingzong disebabkan oleh Aliansi Kebajikan dan Keadilan. Aku tidak menyangka murid dari sekte yang murni ini begitu kuat. Kekuatannya sebanding dengan Ye Yingkai dan keajaiban luar biasa lainnya dari sekte yang murni. Bahkan, dia mungkin lebih kuat dari mereka. Lin Donglai berpikir dalam hati sambil melihat Yang Qianye pergi. Sementara itu, semua orang juga mengalihkan perhatian mereka ke Yang Qianye. Kebanyakan, jika tidak semuanya, terkejut. Siapa dia? Selain Duan Lingtian, kekuatannya tampaknya setara dengan keajaiban teratas di sekte yang murni. Saya tidak menyangka sekte yang murni memiliki keajaiban luar biasa lainnya. Dia tetap low profile dan mengungkapkan kekuatan sejatinya pada saat kritis. Serangannya meninggalkan Bai Mingzong di ambang kematian. Jika bukan karena penatua Lin Donglai, Bai Mingzong akan mati. Bahkan Duan Lingtian terkejut dengan kekuatan Yang Qianye. Hatinya bergerak sedikit saat dia melihat Yang Qianye dan berpikir, aku telah meremehkannya. Dia menjadi Lord of Gods perantara dalam waktu yang lebih singkat daripada saya, dan berdasarkan serangannya sebelumnya, basis kultivasinya hampir sepenuhnya stabil. Dia bahkan mungkin sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya sebelum akhir pesta 7 rumah. Duan Lingtian merasakan kegembiraan membara di hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Dia bahkan lebih ingin memasuki istana surgawi tertinggi.